Ya, terima kasih untuk waktunya yang diberikan untuk kepercayaannya. Ya, saya bersyukur sekali bisa ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Terutama kita sedang membicarakan tentang sebuah hal yang mungkin akan menjadi dilema, bukan dilema, lebih tepatnya kontroversi sebetulnya. Karena kalau dilema itu kan kita bingung memilih salah satu, kalau milih salah satu akibat buruk yang lain. Ini lebih ke arah kontroversi daripada sebuah dilema. Tapi apakah benar bahwa pilihan antara social gospel dan biblical gospel itu adalah dua dikotomi yang tidak mungkin kita harmonisasikan? Itu yang akan kita lihat nanti di dalam pemaparannya. Tapi saya ingin memulainya dengan sebuah pengalaman. Jadi dulu pada waktu saya masih menjadi dosen dan pimpinan di satu STT yang lama, yang dulu sekali, saya pernah mengikuti acara pertemuan misi nasional se-Indonesia. Dan yang menarik adalah pertemuan nasional yang diadakan di Bogor itu dibagi jadi 3 kelompok. Jadi kelompok dari pastoral, pendeta-pendeta dan majelis gereja, kemudian praktisi, jadi mereka yang ada di yayasan misi dan para misionaris, yang ketiga adalah akademisi. Dan saya termasuk kelompok yang ketiga. Nah, setiap kelompok diberi pertanyaan yang sama, yaitu tentang penginjilan. Bagaimana cara kita menginjil bla 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 dalam konteks Indonesia gitu. Nah, ketika dibagi jadi kelompok, maka terjadi hal yang sangat mengagetkan. Kenapa saya katakan mengagetkan? Karena ternyata di dalam kelompok akademis itu tidak berhasil menjawab satu pertanyaan pun. Padahal kalau dibilang itu dosen kan berarti mereka seharusnya paling tahu dong, paling mengerti tentang misi. Bahkan beberapa di antara mereka adalah dosen misi sebetulnya. Tapi kami ternyata tidak berhasil untuk menjawab satu pertanyaan pun. Gara-gara ketika ada pertanyaan bagaimana sebaiknya kita melakukan misi atau penginjilan di Indonesia, maka mereka berdebat tentang definisi Injil. Penginjilan itu apa sih? Misi itu apa sih? Dan mereka berdebat. Dan saya masih ingat benar perdebatannya sama dengan seperti yang kita bicarakan malam hari ini. Jadi ada beberapa yang mengatakan demikian. Sebetulnya penginjilan itu kalau tidak ada pemberitaan tentang kematian dan kebangkitan Yesus, tidak ada pemberitaan tentang keberdosaan manusia, dan kita memanggil mereka untuk bertobat, maka itu tidak bisa disebut sebagai sebuah penginjilan. Lalu yang lain mengatakan, oh kamu salah memahami penginjilan. Sebetulnya penginjilan itu meniru Yesus saja. Jadi apa yang Yesus lakukan, kita lakukan. Tidak perlu kita memberitakan Injil seperti itu di tengah konteks Indonesia. Jadi misalnya, kalau kita melakukan demo, memprotes tentang ketidakadilan, atau kita menyuarakan serangan terhadap korupsi di Indonesia, maka itu adalah pemberitaan Injil. Wah, lalu mereka berdebat luar biasa, terus gantian berdebat gitu, sampai akhirnya tidak ada satu nomor pun yang mereka jawab. Jadi kami tidak berhasil menjawab satu nomor pun. Jadi pada waktu semua dikumpulin dan masing-masing kelompok tadi memberikan presentasi, nah kami menjadi bahan tertawaan semua peserta. Dan peristiwa itu cukup membekas di hati saya. Saya sebagai seorang akademisi dan saya juga pada waktu pertama kali sekolah Alkitab, saya kepinginnya jadi misionari juga. Jadi saya memiliki hati ke misi, saya juga peduli misi sebagai sebuah disiplin ilmu juga, sebagai seorang akademisi. Nah, saudara, ini menjadikan pertentangan dan ketegangan terus menerus di dalam hati saya. Sehingga apa yang kita bahas sekarang itu sebetulnya merupakan bagian dari pergumulan saya secara pribadi. Cerita yang kedua misalnya adalah ketika saya menjadi gembala senior di gereja saya, Reform Exodus Community, lalu kami memulai misi di pedalaman-pedalaman karena kami meyakini bahwa Tuhan memanggil kami itu untuk suku-suku di pedalaman. Jadi kami mendirikan sekolah, mengupayakan kesejahteraan masyarakat di sana sekaligus melakukan pemuridan dan pemberitaan Injil. Jadi kami melakukan dua-duanya. Tapi di awal-awal saya melontarkan ide ini, mereka beberapa itu masih punya pandangan begini. Oh, sekolah itu cuma jembatan misi ya. Cuma jembatan misi. Jadi kita masuk melalui sekolah, setelah itu memberitakan Injil, dan sekolahnya kita tinggal. Karena kan cuma jembatan. Kalau cuma jembatan kan cuma dilewati aja. Kalau itu terus selesai. Dan saya mengatakan bukan. Sekolah itu adalah bagian dari misi. Tapi saya tahu bahwa beberapa orang memiliki konsep seperti itu. Dan saya misalnya banyak berjumpa dan memperlengkapi para misionaris dari berbagai macam yayasan misi. Nah, saya mendengar mereka berbicara dan seterusnya, mereka sharing pelayanan mereka seolah-olah menganggap bahwa pekerjaan mereka itu hanya semacam dalam tanda kutip, samaran saja supaya tidak terlalu kelihatan eksplisit kalau mereka misionaris, nanti dicurigai oleh banyak orang.
Jadi mereka cuma menganggap tugas utama mereka, misi itu hanya tentang evangelism, bukan social action. Kalaupun ada social action yang dilakukan, itu sifatnya sekunder, itu hanya jembatan saja untuk pemberitaan Injil. Nah, saya masih bisa memperbanyak cerita-cerita ini, tapi saya tahu saya diundang bukan untuk bercerita, tapi untuk membahas ketegangan antara social gospel and biblical gospel. Jadi cukuplah 2 cerita tadi untuk memulai presentasi saya, bahwa isu ini adalah isu banyak orang, termasuk di masa pandemi ini, itu menjadi isu kita. Ada beberapa orang yang merasa bahwa kalau sudah melakukan tindakan sosial, berarti sudah memberitakan Injil. Saya sendiri selama pandemi mendirikan Gereja Tangga Bencana, GTB, yang lalu berubah menjadi Grami Tangga Bencana. Kami sudah menyalurkan miliaran rupiah dalam bentuk alat-alat kesehatan, ribuan alat rapid test, sembako, paket sembako berjumlah ribuan paket, satu paket sekitar 200.000, dan barang-barang lain yang kami berikan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah cukup bagi kita hanya melakukan social action? Atau apakah cukup bagi kita hanya untuk melakukan evangelism? Dan hari ini kita akan membahas dua-duanya, tapi tentu saja kita lebih fokus pada social gospel. Karena saya yakin yang biblical gospel mungkin banyak di antara kita yang sudah memahaminya. Jadi mari kita fokus kepada social gospel dan bagaimana kita mengevaluasi gerakan ini. Nah, kalau kita mau jujur dan mempelajari semua literatur yang ada, maka kita akan mengambil kesimpulan bahwa social gospel merupakan sebuah gerakan yang sukar untuk didefinisikan secara seragam. Sukar untuk didefinisikan secara seragam. 2 buku yang pertama yang berwarna biru itu adalah buku yang membahas tentang sejarah. Jadi ada 2 orang yang membahas tentang sejarah social gospel dari pertama kali muncul di Amerika sampai nanti pengaruhnya sekitar abad yang ke-20-an akhir begitu. Jadi ada yang membuat sejarah social gospel. Tapi walaupun mereka sudah melakukan riset historis yang sedemikian baik, menurut saya 2 buku tadi sudah melakukannya dengan sangat baik, dan tiap kali orang membahas tentang social gospel pasti bergantung kepada 2 buku tadi. Jadi itu 2 buku penggalian historis yang wajib baca untuk siapa saja yang mempelajari social gospel. Tapi kalau kita membaca 2 buku itu, maka kita akan menemukan perbedaan di dalamnya yang kita tidak mungkin bahas sekarang. Jadi ada perbedaan konsep di dalam penulis 2 buku ini ketika melihat social gospel. Dan menurut saya itu very understandable karena memang sejarahnya dan aliran yang ada, nanti kita akan lihat bersama-sama, gerakan ini sangat beragam sekali. Sangat beragam sekali. Kalau kita mau tahu social gospel, kita tahunya dari mana inti dari social gospel ini? Karena gerakan ini sudah berkembang begitu luar biasa. Tapi tidak salah kalau kita misalnya mau tahu secara umum saja, maka kita bergantung pada sebuah buku buku yang ditulis oleh Walter Rosenbusch, yaitu yang berjudul A Theology for the Social Gospel. Theology for the Social Gospel. Nah, buku ini adalah buku yang sangat baik sekali untuk memberitahukan kepada kita kurang lebih kerangka teologis yang diyakini oleh penggiatnya. Walaupun kita tahu penggiat utamanya yang pertama itu adalah Washington, ya, orang yang bernama Washington. Nah, dia bukan Rosenbusch tadi, tetapi kita bisa mengatakan demikian bahwa inti pemikirannya menurut saya lebih kuat diberitakan, diungkapkan di dalam buku ini. Jadi kalau kita mau belajar sejarahnya, lihat 2 buku yang pertama. Kalau mau tahu teologinya, lihat buku yang ketiga. Itu maksud saya memaparkan buku ini. Nah, sekarang kita akan mencoba mendefinisikan. Walaupun ini susah untuk didefinisikan, tapi mari kita coba definisikan. Dan saya mendasarkannya pada Sidney Fine. Jadi di dalam buku Sidney Fine, Laissez-faire and the General Welfare State, halaman 169, itu dikatakan bahwa social gospel itu adalah a minority of influential Protestant clergymen and laymen who refused to go along with the dominant trends within the church and sought to adapt Protestantism to the needs of the new age.
yang kalau diterjemahkan ya kurang lebih selama pandemi jangan lupa memakai masker untuk kesehatan kita bersama. Nah, kalau diterjemahkan ya kurang lebih bunyinya itu semacam ini. Jadi kelompok orang rohaniwan, terutama rohaniwan, walaupun tadi disebutkan juga ada orang awam, tetapi sebetulnya penggagas utamanya itu adalah rohaniwan. Beberapa rohaniwan yang sebagian dari gereja baptis, beberapa dari aliran lain, mereka mencoba untuk memberikan reaksi terhadap apa yang terjadi di sekeliling mereka. Dan mereka juga memberikan reaksi terhadap cara gereja-gereja lain yang mereka anggap mainstream itu, gereja major churches yang merespons keadaan yang baru tadi. Nah, keadaan yang baru itu apa? Keadaan yang baru itu adalah fase industrialisasi. Jadi ketika Amerika memasuki masa industrialisasi yang dibarengi dengan urbanisasi tentu saja, maka itu telah melahirkan pemetaan yang berbeda di dalam masyarakat. Jenjang jurang antara yang kaya dengan yang miskin itu kelihatan sekali. Dan terjadi banyak dalam tanda kutip eksploitasi. Eksploitasi baik dari sisi umur, anak-anak dipaksa untuk bekerja, eksploitasi dari sisi kesenjangan sosial ekonomi, orang yang miskin yang tidak punya apa-apa, itu diperalat oleh orang-orang yang ada di atasnya, maupun kesenjangan dalam hal bekerja. Misalnya mereka harus bekerja sehari 12 jam misalnya. Nah, itu banyak hal lah, banyak injustice yang dilihat oleh para penggagas sosial gospel ini. Nah, mereka melihat situasinya berubah banget pada waktu itu. Banyak kemiskinan, di mana-mana muncul kemiskinan, pengangguran, eksploitasi, ketidakadilan. Mereka melihat itu setiap hari. Nah, pada saat yang sama, ketika mereka melihat apa sih respons gereja terhadap situasi yang baru ini, mereka melihat bahwa gereja itu terlalu asik dengan yang namanya kebangunan rohani yang besar. Gereja terlalu asik dengan pekabaran Injil, begitu kan? Beberapa skalanya cukup besar. Mereka menekankan tentang pertobatan, pemulihan hubungan individual dengan Allah. Kita ini harus dipulihkan relasi vertikal kita dengan Allah. Kerohanian itu adalah sesuatu yang personal bagi kita. Nah, respons gereja yang mainstream ini dipandang kurang tepat oleh mereka yang menggagas social gospel. Lalu mereka mengusulkan sebuah pendekatan yang baru, yang terus nanti mengalami perubahan yang kita kenal sekarang. Semua gerakan itu under one umbrella, yaitu social gospel, Injil sosial. Walaupun sebetulnya dari sisi istilah social gospel itu tidak mencakup semuanya sebetulnya. Karena istilahnya sendiri itu baru muncul belakangan setelah gerakannya ada. Nah, ketika saya ngomong ini gerakan, juga masih diperdebatkan para sarjana. Apakah ini sebuah gerakan atau ini hanya sebuah reaksi saja, belum berbentuk gerakan. Tapi hari ini kita tidak akan membahas sejauh itu, karena tujuan webinar kita memang bukan ke arah sana. Nah, ketika kita memahami definisi ini, maka kita menyadari bahwa kemunculan social gospel tidak bisa dipisahkan dari specific situation yang muncul di Amerika. Walaupun kita tidak bisa membatasi social gospel hanya di Amerika. Karena ada beberapa gerakan yang mirip dengan ini juga muncul di Afrika Selatan, di Amerika Latin, dan sebagainya. Tapi asal mulanya social gospel bicara tentang urbanisasi, industrialisasi di Amerika, dan terjadi begitu banyak persoalan sosial, dan ada beberapa rohaniwan yang berusaha untuk menjawab itu. Menjawabnya dengan cara menawarkan social gospel. Nah, gerakan ini sangat beragam seperti tadi saya sudah sampaikan. Dari sisi aliran gerakannya ada yang konservatif, ada yang progresif, ada yang radikal. Jadi ada yang konservatif, ada yang progresif, ada yang radikal. Maksudnya begini, ada yang menganggap bahwa oke, kita semua setuju nih transformasi sosial, kita setuju. Tapi bagaimana kita mencapainya? Ada yang mengatakan, ya kita mencapainya melalui pekabaran Injil secara pribadi. Jadi kalau kita memberitakan Injil secara pribadi, satu orang berubah, lama-lama satu komunitas berubah. Lalu ada yang mengatakan, tidak cukup hanya pendekatan secara personal melalui penginjilan. Kita harus memanfaatkan institusi sosial yang ada. Jadi kita harus mengoptimalkan institusi sosial yang ada ini. Jadi kita bergerak melalui politik, kita bergerak melalui ekonomi, badan-badan yang ada di dalam pemerintahan.
Tetapi ada juga yang mengatakan, kita nggak mungkin bisa memakai badan-badan itu sebelum kita mengkritisi mereka. Jadi kita harus mengatakan bahwa mereka itu adalah badan-badan yang berdosa, sinful institutions, sebelum kita merestorasi mereka. Jadi ada banyak aliran sebetulnya di dalam social gospel. Nah, selain alirannya beragam, juga teologi utamanya beragam. Teologi utamanya beragam. Ada yang lebih menekankan kristologi, ada yang lebih menekankan eskatologi. Jadi ada yang mengatakan bahwa dasar utama social gospel adalah Yesus Kristus sendiri, kristologi, doktrin tentang Kristus. Apa yang dilakukan Kristus? Kristus itu adalah tokoh sosial yang revolusioner. Dia ada pada zamannya dan dia menentang semua tatanan sosial yang tidak benar. Dia adalah tokoh revolusioner. Maka kita melakukan social gospel dengan konsep semacam itu. Ada yang mengusulkan seperti itu. Tapi ada juga yang mengusulkannya secara eskatologis. Mereka lebih menyoroti tentang kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi mereka meyakini, sebagian di antara mereka tentu saja, meyakini bahwa Kristus tidak akan datang sebelum ada restorasi di muka bumi ini. Jadi di muka bumi ini harus ada restorasi, nilai-nilai kerajaan Allah itu ditegakkan di muka bumi, baru setelah itu Kristus akan datang. Atau yang lain, yang berkiblat pada eskatologi, mereka mencoba untuk menekankan pada kerajaan Allah. Sebetulnya kerajaan Allah itu bicara tentang apa? Mereka mulai menjelaskan bahwa kerajaan Allah itu sebetulnya bukan tentang hal-hal yang spiritual saja. Kerajaan Allah itu sebetulnya tentang hal-hal yang bersifat sosial, ekonomi, politik, segala sesuatu. Itu kerajaan Allah. Jadi kalau kita berdoa, datanglah kerajaanmu di doa Bapa kami, maka itu undangan bagi diri kita sendiri untuk berkiprah di tengah tatanan sosial. Jadi ada yang menekankan kristologi, ada yang menekankan eskatologi. Ada juga yang menekankan tentang antropologi, bahwa kita ini manusia yang sama, kita ini punya kesatuan gitu, fraternitas, kita ini harus punya perkumpulan persekutuan karena kita ini ya humanity, kemanusiaan begitu. Ada yang mengatakan seperti itu. Atas dasar antropologi itu mereka membangun social gospel. Jadi ini penekanan-penekanan teologi mereka juga cukup berbeda. Nah, berikutnya aliran teologi mereka juga berbeda. Aliran teologi mereka berbeda. Sangat salah kalau kita punya impresi, kesan, bahwa social gospel itu hanya dilakukan oleh orang-orang liberal, teologinya liberal. Menurut saya sangat salah. Walaupun saya harus mengakui bahwa beberapa yang mencetuskan ini, tokoh-tokoh pentingnya, memang teologinya tidak sekonservatif, tidak seinjili yang kita pikirkan gitu. Jadi beberapa malah bisa bekerja sama dengan Marxisme. Walaupun mereka menolak Marxisme, tetapi mereka mengadopsi impian-impian sosial yang dikemukakan di dalam Marxisme. Jadi ada beberapa tokoh mereka malah tidak segan-segan bekerja sama dengan penggiat komunisme dalam tanda kutip, dengan konsep Marxisme di dalam pikiran mereka. Tapi ada juga orang-orang Injili yang menggagas ini juga, yang melakukan social gospel. Bahkan beberapa institusi mereka itu ada kata evangelicalnya. Walaupun itu adalah social gospel. Jadi mereka menaruh evangelical di situ. Nah, kenapa bisa begitu? Alasannya karena begini. Istilah social gospel sendiri, definisinya itu sangat kabur sekali. Bahkan orang yang menerima dan orang yang menentang, belum tentu pada waktu ditemukan. Mereka itu membicarakan satu hal yang sama. Belum tentu. Coba kita kalau nggak percaya, tanya 10 orang, kita tanya, social gospel itu apa? Jawabannya mungkin bisa 11. Karena banyak orang punya konsep yang berbeda-beda tentang social gospel. Jadi ada orang liberal di sana, ada orang Injili di sana, walaupun kita harus akui kalau perhitungan secara cepat, menurut saya, mungkin lebih banyak orang liberal yang berkiprah di social gospel daripada orang-orang yang Injili. Keragaman berikutnya ada pada proyeknya. Apa yang mereka lakukan. Jadi ada yang fokusnya secara konseptual, ada juga yang fokusnya secara praktikal. Jadi ada beberapa orang fokusnya pada konseptual, membangun sebuah kerangka teologinya. Mereka tidak melakukan apa-apa di dalam masyarakat, tapi melalui teologi itu mereka mengedukasi jemaatnya. Jadi jemaatnya diedukasi sedemikian rupa supaya nanti jemaatnya berdasarkan teologi itu, jemaatnya melakukan tindakan-tindakan praktis. Tapi ada juga yang bukan cuma membuat kerangka konsep teologisnya,
tetapi mereka juga aktif di dalam mengeksekusi konsep itu. Aktif bekerja sama dengan organisasi, institusi tertentu untuk benar-benar mengimplementasikan apa yang mereka yakini sebagai teologi yang benar. Ini beragam sekali. Ada yang langsung mereka mendeklarasikan beberapa organisasi yang memakai nama evangelical, social gospel misalnya. Mereka dengan eksplisit mereka mengatakan bahwa proyeknya mereka adalah doing, melakukan, doing. Jadi melakukan reformasi sosial, melakukan proyek-proyek kemanusiaan, melakukan ini itu. Jadi fokusnya lebih ke arah praktis, bukan ke arah teologis. Tapi ada juga yang fokusnya teologis, bukan praktis. Ada juga yang dua-duanya coba untuk dilakukan. Dan ini memberitahu kita bahwa sebetulnya tidak gampang membicarakan tentang social gospel. Apalagi kita membicarakannya hanya dalam waktu 1 jam, 60 menit saja. Ini adalah langkah yang sangat berani sekali. Kiranya Tuhan memberi kita anugerahnya yang cukup. Kita semua bisa berkata have mercy on us gitu. Karena ini topik yang sangat luar biasa kontroversial, sangat luas ibarat samudra. Dan kita memberanikan diri kita membahas dalam 60 menit. Saya berharap pemaparan saya itu tidak dipandang sebagai sebuah oversimplifikasi karena keterbatasan waktu yang ada. Keragaman di dalamnya itu sangat luar biasa terasa. Bahkan antar penggiat dan pelopor, pendukung social gospel, mereka saling berbeda pendapat satu dengan yang lain. Oke, sekarang kita akan masuk pada evaluasi. Kita akan masuk pada evaluasi terhadap social gospel atau Injil sosial. Nah, di dalam evaluasi ini saya akan memfokuskan kepada 2 bidang ya. Jadi pertama, saya akan membahas tentang hal-hal yang positif dulu. Dan saya ingin kita benar-benar memahami ini. Hal yang positif itu apa yang kita bisa dapatkan dari social gospel. Dan nanti bagian yang terakhir, saya akan menutup dengan kritikan terhadap Injil sosial atau social gospel. Jadi ada 2 hal yang akan kita lakukan. Yang pertama adalah memberikan evaluasi positif. Yang kedua adalah memberikan evaluasi secara negatif. Dan nanti terakhir saya akan tutup dengan so what gitu. Lalu bagaimana dengan kita sekarang ini? Secara praktis bagaimana materi ini bisa kita hidupi baik secara individual sebagai orang Kristen maupun secara komunal sebagai gereja. Nanti kita akan lihat bersama-sama di bagian yang paling akhir. Nah, mari kita sekarang melihat evaluasinya secara positif. Saya akan mengutip dari seorang yang bernama Martin Luther King. Tadi sudah disebutkan namanya juga. Nah, Martin Luther King, kita tahu bersama dia adalah tokoh yang penting dalam pembebasan diskriminasi rasial di Amerika. Dia mengatakan demikian, any religion that professes to be concerned about the souls of man and is not concerned about the slums that damn them, the economic condition that strangle them, and the social conditions that cripple them is a spiritually moribund religion awaiting burial. Yang kalau diterjemahkan, ya kurang lebih dia sedang mengatakan demikian. Setiap agama yang mengaku dia memiliki perhatian terhadap jiwa-jiwa manusia, tetapi tidak peduli, tidak memiliki perhatian terhadap kemiskinan-kemiskinan yang ada di sekitar mereka dan kondisi-kondisi ekonomi yang berkaitan dengan hidup mereka dan kondisi-kondisi sosial yang melumpuhkan mereka, maka agama itu adalah agama yang secara rohani sekarat menunggu penguburan. Jadi kalau ada agama menurut Martin Luther King, jangan keliru ya, ini Martin Luther King ya, bukan Martin Luther yang reformasi gereja, karena tahun lalu saya pernah melihat di medsos hari reformasi gereja yang muncul adalah wajahnya Martin Luther King ini, jadi itu keliru. Ini bukan Martin Luther reformasi gereja abad 16, tapi ini adalah Martin Luther tokoh yang menentang diskriminasi rasial di Amerika.
Nah, Martin Luther King mengatakan bahwa agama kalau tidak mau memberikan lip service, cuma mengatakan kita ini peduli dengan jiwa-jiwa manusia, tapi tidak peduli dengan kemiskinan yang ada di sekitar orang-orang itu, tidak peduli dengan situasi ekonomi, keadaan finansial mereka, dan seterusnya, maka Martin Luther King mengatakan bahwa agama itu adalah agama yang secara rohani sekarat dan sedang menunggu penguburan. Dan saya setuju dengan itu sebetulnya. Karena kalau kita ini berbicara tentang agama dalam tanda kutip, kita itu harus menekankan salah satunya adalah relevansi. Relevansi itu penting. Sebab kalau kita tidak menekankan relevansi dari sebuah keyakinan, maka banyak orang akan meninggalkan kita. Bukan berarti saya tidak percaya pada kedaulatan Allah. Allah pasti mampu menjaga gerejanya, saya percaya. Tetapi pada saat yang sama saya juga percaya bahwa salah satu cara Allah menjaga gerejanya adalah dengan memampukan gerejanya peduli dengan keadaan sekitarnya. Jadi bukan cuma, ya pokoknya Allah nanti yang akan mengerjakan semuanya, menjaga gerejanya, dan kita tidak perlu melakukan apa-apa. Menurut saya ini adalah konsep yang keliru. Jadi Allah menjaga gerejanya, saya percaya. Terlepas dari kegagalan manusia, Allah menjaga gerejanya. Tapi Allah menjaga dengan cara membuat gerejanya peduli dengan keadaan sekitarnya. Kalau orang tidak bisa melihat relevansi dari keyakinan kita, maka mereka akan menganggap bahwa keyakinan kita itu tidak terlalu persuasif. Walaupun mungkin benar, tapi tidak terlalu persuasif. Walaupun tepat, tapi dianggapnya tidak bermanfaat. Dan it's true sebetulnya. Kalau kita mau jujur, misalnya begini, kalau saudara itu diberitahu bahwa di planet Mars itu ada kandungan oksigen sekian persen, begitu, ada sekian ribu jenis bebatuan, bagaimana saudara menanggapi informasi ini? Ya saudara mungkin akan mengatakan, oh quite interesting, tapi saudara menganggap hubungannya apa dengan saya gitu loh. Hubungannya apa dengan saya? Berbeda dengan kalau saudara itu memang sedang antri untuk liburan ke bulan misalnya, atau ke Mars, itu kan ada orang-orang tertentu itu sudah antri liburan dengar-dengarnya. Liburannya itu ke bulan gitu, ke planet Mars gitu. Ada yang sudah antri, suatu ketika nanti ada pesawat lebih sering pergi ke bulan dan mereka mau rekreasi di bulan. Bayarnya mahal sekali. Dan di dalam daftarnya saya lihat tidak ada orang Indonesia sih di situ. Kenapa? Karena orang Indonesia itu sudah tahu liburan di bulan, tinggal di bulan itu adalah tindakan yang bodoh sebetulnya. Karena orang Indonesia itu sudah tahu betapa sulitnya hidup dari bulan ke bulan. Jadi kita menjalani hidup dari bulan ke bulan, terutama tanggal tua di tiap akhir bulan, itu aja susahnya setengah mati dari bulan ke bulan. Ngapain kita bayar mahal untuk tinggal di bulan? Nah saudara, anyway, kalau saudara tertarik liburan ke Mars, maka mungkin informasi tadi akan menarik untuk saudara, dan saudara akan cari semua informasi tentang planet Mars gitu. Wah nanti liburan ke sana, ada mallnya enggak misalnya, konyol kan gitu, ada mallnya enggak, nanti ada ATM untuk narik ini enggak, menerima kartu kredit enggak, dan sebagainya. Tapi bagi banyak orang yang tidak mau liburan ke Mars, yang bukan ilmuwan, bukan saintis, maka informasi tadi, walaupun mungkin benar, ada sekian kadar oksigennya, ada sekian ribu jumlah batunya, people just don't care. Karena memang tidak relevan. Jadi ada beberapa klaim kebenaran yang benar, ada yang tidak benar. Yang benar pun tidak semuanya relevan. Ada beberapa orang yang menganggap itu tidak relevan dengan hidupnya dia. Tapi kita tahu bersama bahwa kalau kita bicara tentang ekonomi, kita bicara tentang ketidakadilan, kita bicara tentang kemiskinan, maka itu akan selalu relevan. Karena itulah yang kita hadapi di sekeliling kita. Jadi kalau kekristenan mau tampil sebagai agama yang diperhitungkan, maka kekristenan harus peduli dengan keadaan sosial. Kalau saudara mau tahu gerakan New Atheism, ateisme baru, nah salah satu yang dipopulerkan oleh mereka, misalnya Richard Dawkins, Daniel Dennett gitu kan, Christopher Hitchens, Sam Harris, mereka itu mempersoalkan salah satu alasannya, yang kalau saudara baca di bukunya adalah, mereka tidak melihat kontribusi sosial dari kekristenan atau agama secara umum. Mereka tidak melihat itu, bahkan mereka lebih menyorotinya misalnya itu, kekristenan itu memberikan pengaruh-pengaruh positif yang negatif, perang salib lah misalnya, kemudian orang-orang religius menjadi penyebab berbagai macam tindakan terorisme yang membunuh begitu banyak orang. Mereka lebih menyoroti ke sana, padahal sebetulnya kita sebagai orang Kristen, kita itu juga harus berani berbicara kepada mereka dan menunjukkan
bahwa kekristenan selama ini punya pengaruh besar kok di dalam kebudayaan. Misalnya di dalam buku Denis D'Souza, salah satu buku favorit saya yang berjudul What is so great about Christianity, maka di dalam buku itu D'Souza itu menjelaskan kepada kita berbagai macam dampak positif kekristenan bagi kebudayaan global, bukan cuma kebudayaan barat tapi kebudayaan global. Ada banyak hal yang kekristenan itu sudah wariskan sebagai hal-hal yang positif di dalam dunia ini. Dan itulah salah satu cara kita untuk membuat kekristenan terlihat relevan. Jadi saya percaya kekristenan itu relevan. Saya percaya Alkitab itu relevan. Tetapi relevansinya tidak selalu dilihat oleh orang luar. Karena itu gereja itu bertugas untuk menunjukkan relevansi itu. Bukan menemukan, bukan menciptakan. Tetapi kita cuma menunjukkan. Jadi bukan dari kita relevansinya. Karena saya percaya kekristenan, apalagi kita bicara tentang Injil, adalah sesuatu yang selalu relevan. Bagaimana Injil bisa tidak relevan? Wong Injil itu berbicara, kalau menurut saya sedang mengembangkan Gospel Center Evangelism sejak beberapa tahun terakhir, saya selalu mengatakan Injil itu akan selalu relevan. Karena apa? Karena dua hal. Yang pertama, itu adalah karena Injil itu berkaitan dengan yang disebut persoalan fundamental manusia. Persoalan fundamental manusia itu apa sih? Penderitaan atau kejahatan dan kematian. Penderitaan, kejahatan, kematian. Itu tiga persoalan fundamental manusia yang sampai kapanpun akan selalu relevan untuk dibahas. Sampai kapanpun, karena tidak ada ilmu pengetahuan atau teknologi yang bisa memberikan solusi bagi persoalan ini. Sehingga kita akan selalu mendapati Injil itu kan bicara tentang kejahatan, dosa manusia, bicara tentang penderitaan manusia, bicara tentang kematian manusia. Sehingga kalau kita memberitakan Injil sebagai jawaban atas persoalan fundamental manusia, pasti relevan dong. Cara kedua, Injil itu selalu relevan adalah karena Injil itu menjawab pergumulan eksistensial manusia. Injil menjawab pergumulan eksistensial manusia. Misalnya apa? Penerimaan, pengakuan, persekutuan, pengampunan, dan seterusnya. Hal-hal ini adalah hal-hal yang menunjukkan kedalaman dalam diri manusia. Bahwa setiap orang itu mendambakan pengakuan, penerimaan, penghargaan, kasih sayang, pengampunan, belas kasihan. Dan di dalam Injil, manusia itu mendapatkan semuanya itu. Mendapatkan pengakuan, penerimaan, walaupun kita itu tidak punya apa-apa. Tidak pantas mendapatkan apa-apa. Tapi kita diakui dan diterima oleh Allah. Jadi bagaimana bisa Injil itu tidak relevan? Tapi sikap orang Kristen itu seringkali memberikan pesan yang bertabrakan dengan Injil. Seolah-olah Injil itu tidak relevan. Jadi kita perlu mengapresiasi social gospel sebetulnya. Karena ini menjadi pengingat bagi kita, menjadi peringatan, bukan cuma pengingat, tapi peringatan bagi kita, bahwa kalau kita mau relevan di tengah-tengah dunia ini, ya kita harus peduli dengan what is going on around us. Berikutnya, saudara, saya ingin mengutip dari tokoh social gospel, yang tadi kita juga sudah membahas, Walter Rosenbusch. Dia mengatakan demikian, if theology stops growing or is unable to adjust itself to its modern environment and to meet its present task, it will die. Jika teologi berhenti bertumbuh atau tidak mampu untuk menyesuaikan dirinya dengan lingkungan yang modern, yang kontemporer, dan gagal untuk memenuhi tugas-tugasnya yang sekarang, maka teologi itu akan mati. Saya mengajar prolegomena, pengantar teologi di STT Amadeus. Dan salah satu yang saya tekankan di dalam kelas ini adalah tentang relevansi teologi. Teologi yang baik itu memiliki beberapa ciri khas. Kalau menurut Millard J. Erickson ada beberapa ciri khas, ada 5 ciri khas. Nah, salah satunya itu adalah relevant, contemporary. Jadi teologi kalau mau benar-benar dianggap sebagai teologi yang baik, maka teologi itu harus relevan, sesuai dengan keadaan kontemporer yang ada. Jadi apa sih yang orang pergumulkan sekarang ini? Dan teologi mencoba untuk memberikan kerangka teologis untuk memahami apa yang sedang terjadi pada kita.
Jadi teologi itu bukan membahas hal-hal yang kuno, yang tidak ada hubungannya dengan kehidupan sekarang. Menurut saya itu bukan teologi yang baik. Teologi yang baik itu sifatnya mirip dengan wahyu Allah. Karena teologi itu kan berusaha untuk memahami wahyu Allah kan. Sedangkan ketika Allah mewahyukan dirinya, menyatakan dirinya, dia menyatakannya bukan di dalam kevakuman. Allah menyatakan dirinya itu di dalam konteks sejarah tertentu. Allah bertindak untuk menjawab sebuah persoalan tertentu. Jadi Allah menyatakan dirinya itu secara kontemporer pada zamannya. Kehadiran Allah itu begitu relevan dengan umatnya, dengan semua pergumulan mereka pada waktu itu. Sehingga kita ketika berteologi, teologi kita pun seharusnya adalah teologi yang peka dengan keadaan sekitar kita. What is happening? Apa yang sedang terjadi? Dan kita berpikir bagaimana teologi kita bisa menjawab itu. Dan apa yang dilakukan oleh para pelopor, penggiat, dan pendukung sosial gospel adalah hal yang baik. Mereka mengingatkan kita bahwa kalau teologi itu harus relevan, harus kontemporer, harus bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita. Jadi ada beberapa orang itu berteologinya menurut saya tidak terlalu relevan gitu. Ada beberapa kali saya ditanya orang misalnya, Adam itu punya pusar atau tidak gitu. Kan dia manusia sejati, jadi dia harusnya punya pusar karena manusia itu kan semua punya pusar katanya dia gitu. Kemudian kalau kita jawab, ya Adam itu nggak punya pusar, nanti dia persoalkan gitu. Loh berarti dia bukan manusia sejati dong. Karena manusia sejati itu kan harusnya punya pusar. Nah ini kan konsep yang keliru. Ya nanti kalau kita bilangnya gini, nah ini pusarnya semua orang masuk ke dalam. Kalau ada manusia yang pusarnya itu keluar, itu kalau bahasa Jawanya namanya bodong gitu kan, pusarnya bodong. Nah, berarti dia bukan manusia karena dia berbeda dengan yang lain. Kan itu kacau sih. Karena menurut saya pusar itu bukan bagian dari hakikat manusia, bukan bagian dari hakikat manusia. Nah, tapi anyway banyak orang tuh pengen tahu Adam itu punya pusar atau enggak. Sehingga saya jawab salah-salah aja. Menurut saya sih Adam punya pusar. Loh kok tahu kan nggak pernah dilahirkan? Ya iya waktu Allah menciptakan Adam dari tanah liat itu Allah pertama mau coba tanah liatnya itu sudah keras atau belum. Waktu Allah coba pertama itu kena di bagian perutnya dan waktu Allah coba pertama itu belum keras gitu. Jadi ada lubang di situ jadi pusar. Kemudian dia bilang mengada-ngada. Ya saya jawab ya pertanyaanmu aja mengada-ngada. Jadi ada beberapa pertanyaan teologi sebetulnya yang nggak terlalu relevan gitu. Yang kita celakakannya itu selalu perdebatkan sehingga itu menyebabkan orang merasa teologi itu nggak ada gunanya. Padahal itu keliru. Semua orang itu berteologi gitu. Tetapi tidak semua orang berteologi dengan benar. Dan tidak semua orang berteologi dengan kedalaman yang sama gitu. Makanya kita harus menghargai teologi. Nah, salah satu cara kita menghargai teologi adalah menunjukkan bahwa teologi kita itu addressing contemporary issues. Kalau teologi kita tidak menjawab isu-isu kontemporer, maka teologi kita perlahan-lahan akan mati. Nah, sekarang kita akan masuk pada evaluasi kita yang negatif. Sekarang kita akan lihat evaluasi yang negatif. Nah, yang pertama, saudara, evaluasi negatif terhadap social gospel adalah keberdosaan manusia itu dianggap tidak seberapa parah. Keseriusan pada tingkat hakikat digeser pada tingkat tatanan sosial. Saya baca sekali lagi. Keseriusan pada tingkat hakikat digeser pada tingkat tatanan sosial. Apa maksudnya? Maksudnya begini, saudara. Tadi sudah disebutkan juga di awal acara bahwa para penggiat social gospel, Injil sosial, itu menganggap bahwa kalau keadaan sosialnya tidak direformasi, maka reformasi individual atau personal itu juga akan sulit untuk dicapai. Jadi kita harus membereskan dosa struktural, baru setelah itu membereskan dosa personal. Dua-duanya diakui sih. Tetapi persoalannya adalah kalau kita membaca buku-buku yang pro terhadap Injil sosial, maka penekanan mereka itu lebih ke arah dosa-dosa secara sosial atau dalam istilah yang lebih umum adalah dosa-dosa secara struktural, bukan natur berdosa kita. Jadi mereka menganggap bahwa sebetulnya solusi bagi keberdosaan manusia
terutama, saya tidak mengatakan satu-satunya karena itu tidak fair untuk banyak orang yang mendukung Injil sosial, tapi terutama adalah melalui reformasi sosial. Kalau ada orang tinggal di sebuah tatanan sosial yang tidak baik, maka walaupun dia sudah mengalami pertobatan secara personal, ya nanti dia akan jatuh terus di dalam kejahatan yang sama. Jadi mereka menganggap bahwa yang lebih penting untuk diselesaikan itu adalah persoalan dosa-dosa secara sosial, bukan dosa-dosa secara personal. Nanti kita akan banyak bicara itu di poin berikutnya juga. Yang di sini saya mau menekankan adalah mereka itu memandang bahwa persoalan utama manusia bagi mereka itu bukan hal-hal yang berkaitan secara natur, secara radikal, akarnya sampai seakar-akarnya. Padahal kita tahu bersama di dalam Alkitab persoalan manusia itu adalah persoalan natur yang berdosa. Dan itu menjadi pergumulan real, misalnya yang dialami oleh Paulus di Roma pasal yang ke-7. Paulus mengatakan bahwa walaupun ada banyak hukum dan dia ingin melakukannya, tetapi apa yang dia setujui dengan pikirannya, dengan rohnya, akhirnya ditabrak dengan kedagingannya. Dia menyadari bahwa susah sekali bagi manusia untuk melawan naturnya. Saya yakin diskusi ini secara teologis bisa kita aminkan kok kalau kita jujur melihat situasi hidup kita. Coba kalau kita lihat situasi hidup kita misalnya, betapa sulitnya bagi kita untuk hidup benar. Walaupun sudah banyak aturan yang diberikan, walaupun larangannya sudah sangat jelas berikut dengan ancaman-ancamannya, tapi kita ketahui bersama bahwa manusia itu akan selalu melanggar itu. Saya masih ingat pertama kali pencopetan di Inggris itu dijatuhi hukuman mati. Banyak orang kepengen melihat itu. Karena kan Inggris pada waktu itu sangat concern dengan pencopetan yang terjadi di mana-mana. Lalu untuk menakut-nakuti pencopet, mereka membuat peraturan bahwa kalau yang ketahuan mencopet dihukum mati. Dan hari itu adalah hari pertama pelaksanaan eksekusi terhadap pencopet. Banyak orang menonton. Nah setelah menonton, akhirnya dilaporkan banyak di antara mereka yang dicopet. Bukan berarti kita menolak hukuman mati gara-gara tidak efektif. Bukan itu poin saya. Poin saya adalah bahwa peringatan, ancaman itu seringkali tidak cukup bagi manusia. Karena memang persoalan kita yang utama itu adalah natur kita yang berdosa. Pikiran kita itu sudah benar-benar dibutakan. Kalau kita membaca 2 Korintus 4 ayat 4 misalnya, Paulus mengatakan begini, kalau Injil ini tetap tertutup juga, Injil ini tertutup bagi mereka yang akan binasa, yaitu mereka yang telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Jadi persoalan kita itu jauh lebih besar daripada yang kita pahami sekarang ini. Kalau dalam istilah saya yang sederhana di media sosial, saya bilang begini di salah satu khotbah saya juga. Kalau dosa itu tidak seserius yang kita duga, Allah tidak mungkin mengutus anaknya. Kalau persoalan dosa itu tidak seserius yang kita duga, ya Allah tidak perlu mengutus anaknya. Fakta bahwa Allah mengutus anaknya untuk menyelesaikan dosa, itu menunjukkan bahwa dosa adalah sesuatu yang sangat-sangat serius bagi kita. Natur kita itu berdosa. Kita seringkali sulit untuk melepaskan diri dari natur kita. Saya sering memberi contoh ini, ilustrasi ini. Ini bagus karena saya sendiri yang buat ilustrasinya. Jadi gini, kalau kita misalnya melihat ada tulisan dilarang mengintip, yang kita lakukan apa? Yang kita lakukan adalah mengintip. Kita kepingin tahu, mengapa sih dilarang mengintip? Mengintip aja kok nggak boleh. Padahal sudah ada tulisannya dilarang mengintip. Lalu kalau misalnya saudara melihat ada tulisan gini, dilarang kencing di sini. Yang kita lakukan apa? Kencing di sebelahnya, benar ya? Nanti sampai ada orang itu tulis, dilarang kencing di sini ada tanda panah kanan kiri. 50 meter, 50 meter. Yang kita lakukan apa? Kita belain jalan, sampai 50 langkah, setelah itu kita kencing di situ. Jadi ada orang yang jengkel, dia tulis, dilarang kencing di sini, kecuali anjing, gitu kan. Yang kita lakukan apa? Tetap kencing di situ, tapi pakai gaya seperti anjing, angkat kaki gitu kan. Ya itulah manusia sih. Saya pernah ada di sebuah gereja, biasanya itu kan kalau di toilet kan tulisannya cuma gini, dilarang membuang sampah atau pembalut wanita ke dalam lubang kloset. Kan gitu kan tulisannya. Ini enggak. Tulisannya itu panjang banget.
Dan tulisannya itu serius banget kelihatannya yang tulis itu. Jadi tulisannya dilarang membuang .2 sampah, tas kresek, pembalut wanita. Terus gini, sepatu, sandal, kaos kaki gitu, barang-barang lain itu disebutkan. Nah, coba saudara pikir, kenapa gereja itu perlu untuk menuliskan itu semuanya? Ya karena pernah terjadi di situ. Mungkin orang naik sepeda motor ke gereja sama anaknya yang masih kecil, anaknya tidur, nggak sadar begitu nyampe, oh sepatunya hilang satu, sandalnya hilang satu, ya kan? Cuma tinggal satu. Akhirnya waktu mau kencing, diambil satu, masukin di lubang, di flash gitu kan ya. Nah kan kita ngerasa kayak ini konyol banget sih. Tapi itulah natur manusia. Saudara, kita harus menyadari betapa rusaknya natur manusia. Kalau saudara masih belum paham, saudara itu harus melihat, membaca kejahatan-kejahatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Nazi misalnya, yang dilakukan oleh para teroris dan sebagainya. Saudara baca aja kisah nyata orang-orang yang dihukum, yang di penjara, yang disiksa pada zaman Nazi, atau orang-orang yang menjadi saksi mata dari kehancuran gedung WTC misalnya. Saya membaca beberapa buku tentang itu, dan ketika saya baca, saya merasa kayak, wow, dosa itu benar-benar serius ya, sampai orang ada yang jahat seperti itu. Sekarang Injil sosial itu terlalu meremehkan dosa. Mereka telah menggeser keseriusan pada tingkat hakikat, sekarang digeser pada tingkat tatanan sosial. Bagi mereka keberdosaan manusia tidak seberapa parah. Itu evaluasi saya yang pertama. Evaluasi saya yang kedua adalah Injil dibatasi pada restorasi kultural. Injil dibatasi pada restorasi kultural. Restorasi seluruh ciptaan oleh Allah digantikan upaya reformasi sosial yang terbatas oleh manusia. Saya baca ulang sekali lagi. Restorasi seluruh ciptaan oleh Allah digantikan upaya reformasi sosial yang terbatas oleh manusia. Jadi ada dua kata kunci di situ yang kita perlu perhatikan. Dua kata kunci itu adalah ini. Injil itu memberitahu kita tentang restorasi secara global dan universal. Dari penciptaan lalu jatuh ke dalam dosa, ada penebusan dan ada pemulihan segala sesuatu. Jadi kita tuh nanti akan melihat bumi ini dipulihkan. Kita akan menerima langit dan bumi yang baru. Jadi surga nanti, future heavens, itu adalah langit dan bumi yang dipulihkan, dan Allah nanti akan turun berdiam di tengah-tengah umatnya. Itu adalah ajaran Alkitab yang sangat konsisten dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Nah, saudara, Allah itu sudah menjanjikan restorasi semacam itu, dan itu akan terjadi regardless. Tidak peduli manusia melakukan apapun. Allah tetap akan melakukan restorasi itu. Jadi restorasinya bersifat global, benar-benar global, seluruh ciptaan direstorasi, dan yang melakukan adalah Allah sendiri, terlepas dari apapun yang manusia lakukan. Bukan berarti Allah tidak melibatkan manusia, jangan salah. Bukan berarti semua upaya sosial yang kita lakukan itu nilainya kecil, bukan gitu. Bukan itu maksud saya. I'm not saying that. Tidak peduli, poin saya itu begini, tidak peduli seberapa luhur dan mulia upaya-upaya sosial kita, tetap pada akhirnya kita tidak mungkin merestorasi seluruhnya dengan usaha kita. Bukan berarti pula saya tidak percaya pada kuasa Injil yang nanti akan merealisasikan kerajaan Allah di muka bumi. Saya percaya, wong Injil itu bisa menyelamatkan orang berdosa kok, begitu kan? The gospel is the power of God yang menyelamatkan orang-orang berdosa. Apalagi cuma mengubah tatanan sosial. Saya percaya bahwa Injil itu bisa untuk melakukannya. Tapi maksud saya adalah begini, seberapa banyak kita memberikan tempat ruang bagi Allah bekerja di dalam restorasi ini, itu menjadi pertanyaan penting untuk kita renungkan. Kalau di dalam social gospel terlihat bahwa mereka lebih menekankan what we do. What we do. Kita ini harus mengubah tatanan sosial bla 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 bla, baru nanti Kristus datang kedua kali. Itu kalau yang mereka memegang pandangan eskatologi itu. Tapi tidak semua memegang pandangan eskatologi itu ya, garis bawahi. Tapi sebagian dari mereka memegang tatanan konsep eskatologi yang semacam itu. Jadi mereka percaya bahwa kalau dunia ini tidak direstorasi secara
kultural, secara sosial, keadilan tidak bergulung-gulung di muka bumi, maka Kristus tidak akan datang. Makanya kita ini harus do something supaya kita nanti melihat the second coming of Christ. Nah, kalau konsepnya semacam itu, malah lebih antroposentris sekali, lebih humanis banget. Bahwa semua yang penting itu adalah what we do. Kita lupa bahwa sebetulnya regardless what we do, dunia ini akan dipulihkan oleh Allah. Makanya kita ini ketika turut di dalam reformasi kultural, kita itu melakukannya dengan penuh harapan gitu. Kita melakukannya dengan penuh harapan karena kita tahu bahwa apapun yang kita lakukan itu berarti, dan kalaupun kita tidak bisa mengubah dunia seluruhnya, nanti Allah yang akan mengubahnya bagi kita. Sehingga ada harapan di sana. Jadi kita tetap aktif, tetapi kita menyadari bahwa the main actor itu adalah Allah sendiri. Nah, itu memang sempat disinggung di beberapa tulisan mereka yang pro Injil sosial. Misalnya ada yang mengatakan bahwa kita ini menekankan dua-duanya kok. Kita menekankan personal salvation dan kita juga menekankan social salvation. Mereka memang beberapa menuliskan dengan eksplisit, benar-benar eksplisit kok, saudara. Tetapi persoalannya adalah ketika saudara membaca buku-buku mereka secara keseluruhan dan apa yang mereka lakukan, saudara mengikuti gerakan mereka, saudara nanti akan menemukan sendiri bahwa sebetulnya personal salvation itu nomor sekian. Personal salvation itu sifatnya sekunder. Yang mereka jadikan primer itu adalah social salvation, keselamatan secara sosial. Dan siapa yang melakukan keselamatan secara sosial? Kita, manusia yang melakukan. Penentunya adalah kita. Makanya kita harus berhati-hati dengan poin ini. Nah, yang berikutnya, saudara, yang terakhir adalah ini. Keselamatan secara sosial lebih ditekankan daripada secara personal. Ini yang tadi baru saya bahas. Sekarang saya akan jelaskan lebih panjang lebar. Ibarat pendulum, kritik terhadap kebangunan rohani personal mengarahkan Injil sosial pada ekstrim sebaliknya. Mengakui adalah satu hal, memperjuangkan adalah hal yang berlainan. Nah, yang saya maksudkan dengan kalimat ini adalah begini. Jadi saya seperti tadi saya sudah singgung bahwa mereka benar kok menyebut tentang personal salvation, keselamatan personal itu penting, bla 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 bla. Bahkan ada yang mengatakan dua-duanya harus dilakukan secara bersamaan. Memang benar. Tapi saudara mengakui dengan mengedepankan itu dua hal yang berbeda. Mengakui yang mengakui, tapi pada akhirnya orang bisa melihat yang dikedepankan itu apa di situ. Yang lebih ditekankan itu apa sebetulnya. Dan kelihatan sekali di dalam social gospel yang ditekankan itu adalah keselamatan secara sosial. Secara sosial mereka mengedepankan itu. Nah, kalau ini yang dilakukan, maka secara personal itu dipinggirkan. Dan saya bisa paham sih, dari sisi sejarah, saya bisa paham. Walaupun saya tidak sepaham ya, tapi saya bisa paham. Seandainya saya hidup pada zaman itu, di tengah kemiskinan yang ada, ketidakadilan sosial yang ada, di tengah kapitalisme yang merajalela, tidak semua kapitalisme keliru, tapi kapitalisme yang dipraktekkan di situ adalah kapitalisme yang tidak menghargai semuanya itu, kemanusiaan, keadilan, belas kasihan, dan sebagainya, eksploitasi terjadi di mana-mana. Maka kita mungkin merasa jengkel melihat orang-orang Kristen lain yang terlalu sibuk dengan bertobatlah, bertobatlah, terima Yesus sebagai juru selamat. Personal salvation ditekankan, dikumandangkan berkali-kali, begitu. Mungkin kita merasa jengkel, lalu kita berusaha untuk mereaksi itu. Tapi kita harus selalu ingat, hidup itu seperti pendulum. Jadi seperti jam dinding kuno, itu kan mesti ada yang talinya ke bawah, gitu, mesti goyang ke kanan, ke kiri, goyang ke kanan, ke kiri. Itu namanya pendulum. Kita harus berhati-hati. Kalau sesuatu itu terlalu ditarik ke sisi sini, nanti begitu orang tidak puas lagi, orang benar-benar sudah tidak tahan, maka begitu lepas, itu bisa akan jadi ekstrim ke satunya. Dan itu yang terjadi berulang-ulang di dalam sejarah, termasuk yang terjadi di dalam Injil sosial semacam itu. Jadi ketika melihat orang lain menekankan personal salvation, terus personal salvation, terus itu yang dikerjakan, maka orang mereaksi. Mereaksinya mesti ekstrim ke sini gitu. Mesti ekstrim ke sini. Dan itulah yang harus kita waspadai. Bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan di tengah-tengahnya.
Nah, saya akan menutup dengan sebuah kutipan dari Timothy Keller di dalam salah satu bukunya. Lalu saya akan menerangkan secara lebih praktis apa manfaat dari diskusi ini bagi kita gitu. So what-nya nanti saya akan jelaskan setelah kutipan ini. Nah, Tim Keller di dalam bukunya The Reason for God, dia mengatakan begini, there is no way out of this conundrum. The more we love and identify deeply with our family, our class, our race, our religion, the harder it is to not feel superior or even hostile to other religion, races, etc. So racism, classism, sexism are not matters of ignorance or a lack of education. The real culture war is taking place inside our own disordered hearts, racked by inordinate desires for things that control us, that lead us to feel superior and exclude those without them, and that fail to satisfy us even when we get them. Jadi dia mengatakan kurang lebih, saudara, yang saya mau tekankan di sini bagian yang di tengahnya, the real culture war, peperangan kultural yang sesungguhnya itu terjadi di dalam diri kita, di dalam hati kita yang tidak teratur, taking place inside our own disordered hearts gitu. Kita harus memahaminya seperti itu. Jadi peperangan yang sesungguhnya itu ada di dalam hati kita. Orang banyak memimpikan kita ini harus mengubah tatanan sosial supaya manusianya jadi baik, tapi mereka lupa bahwa yang membuat tatanan sosial itu adalah manusia. Nah, manusianya sendiri produk dari dosa. Saya masih ingat ketika saya bincang-bincang dengan seseorang di base, lalu kami berbincang-bincang tentang Indonesia, tentang korupsi kan. Lalu dia mengatakan, ya negara kita ini banyak korupsinya mas, dia bilang gitu kepada saya. Ya karena gajinya itu loh, gaji-gaji pejabat itu kecil. Kemudian saya bilang, benar tak? Gaji pejabat itu kecil tak? Makanya pejabat itu korupsi. Karena setahu saya yang berbuat dosa itu bukan cuma pejabat, tapi juga pengusaha juga kan. Main suap ini, suap itu, dan sebagainya. Dan beberapa pejabat itu gajinya tidak kecil, saudara. Anggota DPR, MPR misalnya gitu. Tiap bulannya ya memang nggak seberapa besar, tapi tiap kali rapat dapat, tiap kali pergi studi banding dapat. Ada beberapa teman saya kan anggota DPRD di beberapa kota. Jadi saya tahu gaji mereka tidak kecil, tidak kecil. Tetapi persoalannya adalah mengapa tetap korupsi. Korupsi dilakukan oleh semua orang. Yang gajinya kecil maupun gajinya yang besar. Dilakukan semua orang. Lalu saya bertanya kepada dia, masa nggak ada sih pejabat yang kaya yang korupsi? Gitu, yang gajinya tinggi yang korupsi? Oh ya ada juga sih mas, dia bilang gitu. Jadi persoalannya apa? Persoalannya kan bukan gaji yang kecil dong. Gaji dinaikkan semua, belum tentu tidak terjadi korupsi. Lalu dia jawab, ya mungkin sistemnya mas ya. Karena di negara kita ini sistemnya tidak rapi. Saya bilang masuk akal sih, sistem di negara kita itu tidak rapi. Tapi korupsi itu juga terjadi di Jerman, di Inggris, di Amerika, yang sistemnya dalam tanda kutip relatif lebih rapi daripada kita, yang transparansinya lebih kelihatan daripada kita. Tapi gitu, tetap aja terjadi korupsi. Persoalan utamanya itu sebetulnya terletak pada diri kita sendiri. Kalau kita mau mengubah kultur, yang diubah itu orangnya dulu. Mau berubah kayak apapun, nambahin pengawasan tetap nggak bisa. Itu kan dikembangkan sebuah robot untuk pendeteksi itu pencopet kan gitu. Jadi dibuat robot yang untuk mendeteksi pencopet. Nah, robot yang mendeteksi pencopet ini luar biasa, saudara. Jadi robotnya ini, sebentar saudara ya, saya harus nambahkan baterai dulu di tempat saya karena baterai saya ada running low. Oke, maafkan saudara, tadi saya rencana pakai komputer yang lain, terus saya switch ke laptop saya. Oke, jadi ada orang mencoba untuk membuat robot mendeteksi pencopetan gitu. Lalu dicobalah itu di Berlin karena banyak pencopetan. Dalam 1 jam itu bisa 200 upaya pencopetan itu terdeteksi. Jadi tiap kali ada orang pegang sakunya orang lain, kantongnya orang lain itu langsung dia mendeteksi dan bunyi gitu. 20 upaya pencopetan digagalkan. Lalu dicoba di Inggris gitu kan, dicoba di Inggris. Wah, pada waktu dicoba di Inggris 100 upaya pencopetan itu berhasil digagalkan dalam 1 jam. Wah, robotnya keren banget.
Lalu dicoba di Tanah Abang di Jakarta. Dalam 5 menit, saudara, robotnya hilang. Jadi bukan menggagalkan pencopetan, robotnya yang hilang. Nah, ini cerita yang tidak sungguh-sungguh terjadi. Tapi sebetulnya ada kebenaran di dalamnya. Bahwa persoalan manusia itu di dalam diri kita. Diawasi seperti apapun, kalau memang manusia naturnya bersalah, naturnya berdosa, ya manusia akan melakukan itu terus-menerus. Oke? Having said that, mari sekarang kita masuk pada bagian yang lebih praktis. So what gitu. So what, apa yang harus kita lakukan? Apa manfaat diskusi ini bagi kita? Nah, saudara, saya ingin memberitahu beberapa hal saja karena waktu kita terbatas. Saya ingin mengingatkan bahwa kita mungkin perlu membedakan antara misi dan penginjilan ya. Kita perlu membedakan antara misi dan penginjilan. Penginjilan itu bagian dari misi. Jadi ketika kita bermisi, maka di situ include evangelism dan include social action. Dan itulah yang dilakukan Yesus. Pada waktu dia melayani, dia memberitakan Injil Kerajaan Allah, mengajar di rumah-rumah ibadat, dan apa? Menyembuhkan orang dari sakit mereka, melepaskan orang dari kerasukan setan. Jadi Yesus peduli dengan hal-hal yang bersifat jasmani. Dia tidak menutup mata. Jadi ketika kita melihat orang lain sakit misalnya, kelaparan misalnya datang kepada kita, jangan sampai kita berkata, oh ya kamu kelaparan ya, nggak bisa makan ya, iya, ayo duduk sini, aku punya cerita yang bagus. Yesus memberi makan 5.000 orang dan masih sisa luar biasa. Setelah selesai kita tanya, saudara sudah kenyang? Haleluya, amin. Ya tetap aja dia kelaparan. John Stott di dalam bukunya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Isu-isu Global, lama sekali buku itu sudah diterjemahkan, waktu saya mahasiswa sudah membaca buku itu. Nah, saudara, di dalam buku itu diceritakan kisah yang sangat ironis sekali, saudara. Ada seorang homeless gitu, yang tidak punya rumah, gelandangan, tidak bisa makan. Akhirnya dia mati kelaparan. Dan sebelum mati kelaparan, dia menulis sebuah catatan. Dan dia banyak mengkritisi gereja, mengkritisi orang-orang Kristen. Karena ketika dia lapar, tidak ada yang memberi makan. Ketika dia kedinginan dengan hawa yang begitu ekstrim di sana, tidak ada orang yang menawarkan tempat untuk berteduh bagi dia. Menurut saya ini adalah sebuah aib bagi gereja. Gereja harus lebih membuka diri, peduli terhadap hal-hal yang bersifat sosial. Karena kita harus tahu bahwa misi itu mencakup evangelism and social action. Nah, berkaitan dengan poin ini, saya juga ingin menegaskan bahwa social action itu bukan jembatan penginjilan, bukan. Tapi itu adalah bagian dari tugas kita, mandat budaya kita. Jadi ketika kita melakukan amanat agung, sekaligus kita melakukan mandat budaya. Jadi tidak boleh dipandang mandat budaya itu jembatan untuk amanat agung. Itu adalah konsep yang salah menurut saya. Itu konsep yang merendahkan tugas kita di dalam mandat budaya. Hal yang kedua, yang saya mau sampaikan, ini sudah saya singgung tadi di tengah-tengah, yaitu saya ingin supaya kita memberitakan Injil itu secara gospel center, berpusat kepada Injil. Nah, salah satunya yang tadi saya sudah jelaskan tadi, kita berfokus kepada persoalan fundamental manusia, yaitu penderitaan, kejahatan, dan kematian. Di samping berfokus pada persoalan fundamental, kita juga berfokus kepada pergumulan eksistensial manusia, yaitu penerimaan, pengakuan, belas kasihan, dan sebagainya. Selama kita memberitakan Injil dengan dua sorotan ini, saya yakin Injil itu akan selalu relevan. Saya percaya bahwa kebutuhan utama umat manusia itu bukan hal-hal yang bersifat jasmani, bukan. Saya percaya kebutuhan utama umat manusia itu adalah yang bersifat eksistensial, penerimaan, pengakuan, dan sebagainya. Itulah sebabnya ada orang yang bela-belain milih mati daripada mengemis ke orang lain. Karena dia merasa bahwa kehormatannya tercoreng kalau dia harus mengemis. Itulah sebabnya ada orang yang berani berkelahi sampai mati karena dia dihina orang. Kenapa? Karena bagi dia, hidup itu yang paling penting bukan hal-hal yang bersifat jasmani, tetapi yang bersifat non-material. Dan itulah keadaan kita. Misalnya kalau saudara dikasih duit, misalnya ya, saudara dikasih duit 10 juta. Dengan dikasih duit 5 juta. Tapi cara ngasihnya beda. Yang 10 juta itu dikasih, permisi ya, uang kertasnya dilempar ke wajah saudara. Yang satu 5 juta, dikasihkan dengan amplop. Saudara pilih yang mana? Saudara pasti akan pilih 5 juta yang dimasukkan di amplop. Karena walaupun jumlahnya kurang, tetapi menghargai saudara, mengakui keberhargaan saudara sebagai manusia. Banyak orang yang misalnya berteriak begini, walaupun saya miskin,
Saya ini punya harga diri. Nah, kalimat-kalimat seperti itu sebetulnya mengingatkan kita bahwa kebutuhan terbesar umat manusia itu hal-hal yang non material, pergumulan eksistensial kita. Dan bukankah Injil melakukan itu bagi kita? Orang yang tidak ada gunanya, orang yang hina, yang berdosa, yang tidak bisa apa-apa. Allah meninggalkan surga untuk mencari kita, orang yang hina seperti itu. Dan itulah yang Allah lakukan bagi kita. Jadi Injil itu akan selalu relevan kalau kita menyoroti dua area tadi, persoalan fundamental manusia dan pergumulan eksistensial manusia. Dan yang terakhir yang saya mau katakan, yang ketiga adalah begini. Kita tidak boleh membuat dikotomi yang palsu antara social action dan evangelism. Menurut saya, ini adalah dikotomi yang palsu. Kalau di dalam istilah logika, ini namanya false dilemma. False dilemma. Jadi kita menganggap dua hal ini sebagai dua hal yang saling bertentangan. Padahal kalau kita lihat tidak harus dipertentangkan sebetulnya. Social action and evangelism tidak bertentangan. Yang bertentangan itu adalah social gospel yang berlebihan dengan biblical gospel. Nah, itu baru bertentangan. Tapi kalau social action and evangelism itu tidak bertentangan. Pada dirinya sendiri kita dipanggil untuk melakukan keduanya. Terima kasih untuk waktunya. Saya serahkan kepada moderator, kepada Bu Shirley ya, silakan. Terima kasih Pak Yakub untuk materi yang disampaikan, sungguh luar biasa sekali. Bapak Ibu boleh memberikan reaction ya terhadap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Yakub. Saja mungkin memberikan kesimpulan atas apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa sesungguhnya kita tidak boleh membuat dikotomi palsu antara Injil sosial dengan evangelism. Karena tentu keduanya saling berkaitan satu dengan yang lainnya begitu. Dan kemudian juga Injil itu selalu relevan dengan persoalan fundamental manusia dan juga dengan manusia, berkaitan dengan persekutuan, pengampunan, pengakuan, belas kasihan, penerimaan. Hari ini kita bersyukur sekali juga untuk materi yang sudah disampaikan dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Tidak akan membuang-buang waktu, Pak Yakub. Mohon kesediaannya juga untuk boleh menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sini. Yang pertama saya akan membacakan pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Yohan. Bapak ini dari GKI Bungur. Selamat malam Pak Yohan. Kalau mau dinyalakan videonya juga nggak apa-apa ya Pak. Dan rekan-rekan yang lain juga kalau videonya mau dinyalakan silakan. Karena dari tadi saya lihat kesian nih Pak Yakub ngomong, tapi kayaknya saya sih ketawa-ketawa, ada beberapa yang saya ketawakan, tapi Kak Yakub nggak bisa lihat reaksi saya juga nih karena videonya tertutup. Begini Pak Yakub. Ada pertanyaan, bagaimana seharusnya umat Kristen menghadapi pluralis? Mungkin silakan dijawab Pak Yakub. Oke, bagaimana orang Kristen menghadapi pluralisme? Oke, jadi saya perlu memberitahukan dulu beberapa istilah ya. Jadi pluralitas dan pluralisme itu beda. Kalau pluralitas itu fakta, keadaan kita. Bahwa kita hidup di tengah situasi yang plural. Ada banyak agama di sekeliling kita. Nah kalau pluralisme sendiri, itu ada ismenya, berarti itu adalah penafsiran terhadap fakta tadi. Jadi pluralitas itu fakta. Pluralisme itu ideologi, paham, penafsiran terhadap fakta yang tadi. Nah pluralisme itu kurang lebih, karena ini banyak variasinya kan. Ada orang yang membuat kategori-kategori tertentu, ada beberapa kategori inklusivisme, partikularisme sudah mulai ditinggalkan juga. Jadi kita nggak usah peduli dengan istilah-istilahnya karena mesti banyak berganti terus. Intinya pluralisme itu begini, paham yang mengatakan bahwa masing-masing agama itu bisa menyediakan keselamatan sendiri-sendiri. Atau kalau ada orang yang berkata begini, sebetulnya semua itu diselamatkan di dalam Yesus.
Tapi pada akhirnya semua di dalam Yesus. Jadi Yesus ada di setiap agama. Itu juga bisa disebut sebagai pluralisme. Jadi jenisnya macam-macam. Jadi ada yang bilang masing-masing agama itu punya jalan keselamatan sendiri-sendiri dan nanti bisa nyampe sendiri-sendiri juga gitu. Ada yang mengatakan tidak, semua harus lewat Yesus. Tapi yang mengatakan begini ada tambahannya. Tapi Yesus itu ada di setiap agama-agama itu. Mungkin di agama X di pedalaman namanya bukan Yesus, tapi namanya ini. Di agama lain namanya ini dan seterusnya. Jadi itu juga termasuk pluralisme. Nah, bagaimana pandangan saya terhadap pluralisme? Nah, saya meyakini bahwa pluralisme itu berkontradiksi pada dirinya sendiri. Mengapa saya yakin pluralisme berkontradiksi terhadap dirinya sendiri? Karena kalau kita melihat semua agama, maka kita melihat agama-agama itu bukan cuma berbeda, tetapi berkontradiksi. Bukan cuma berbeda, ada perbedaan-perbedaan, tetapi juga ada kontradiksi-kontradiksi. Jadi kalau saya mau bandingkan tuh gini, ada kesamaan nggak? Ada, jelas ada. Tapi juga ada yang tidak sama. Yang tidak sama ini ada 3 kategori, yaitu perbedaan biasa yang kelihatan superficial, lalu ada perbedaan yang sifatnya itu fundamental banget, dan yang ketiga itu kontradiksi malahan. Jadi tidak mungkin kita itu bisa mengambil semua agama dan menganggapnya sama. Itu sudah pasti salah. Jadi berapa kali saya bertemu dengan orang yang mengatakan semua agama sama. Terus saya tanya, kamu sudah belajar semua agama? Belum. Loh kok tahu kalau semuanya sama? Nah, saya biasanya menjawabnya dengan cara begini nih. Kan kalau kita mau melihat ya, menurut Harold Natlan, dia mengatakan begini, coba kita lihat persoalan utama manusia itu apa? Menurut agama-agama. Jawabannya beda-beda. Terus solusi untuk persoalan utama tadi apa? Solusinya apa? Jawaban semua agama berbeda-beda. Dan nanti tujuan akhir dari semua agama, kita mendapatinya berbeda-beda. Coba ya, kita tes sekarang secara sederhana ini. Sebab biasanya saya seminar ini 3 jam, gitu, khusus tentang pluralisme. Saya khawatir kalau jawab singkat, dipikir oversimplifikasi. Ambil contoh misalnya gini, apakah inti persoalan manusia? Kalau kekristenan menjawabnya adalah natur manusia yang berdosa. Kalau Islam menjawabnya adalah ketidaktaatan, ketidaktundukan kepada perintah Allah. Yang lain mengajarkannya dukkha. Buddha misalnya, Buddhism mengajarkan itu dukkha, hawa nafsu di dalam diri manusia yang nanti menyebabkan penderitaan gitu. Masing-masing punya cara sendiri. Terus kalau misalnya kita tanya, solusinya apa? Solusinya juga beda-beda. Di dalam Islam solusinya ya dikasih perintah, dikasih wahyu, manusia mengikutinya, dikasih pemimpin untuk jadi teladan gitu. Kalau di dalam kekristenan solusinya adalah ya Allah datang sendiri. Allah datang sendiri untuk menyelamatkan manusia, mati bagi kita. Kemudian kalau di dalam Buddhism, di dalam agama Buddha diajarkan 8 jalan gitu kan. 8 jalan menuju kebahagiaan, menuju kesempurnaan. Di situ diajarkan di situ. Kalau Hindu diajarkannya apa? Melalui yoga. Melalui berbagai macam bakti yoga, konsep-konsep tertentu. Macam-macam. Sekarang kita pikir gini. Kalau final destination-nya, tujuan akhirnya sama atau tidak? Kalau kita tanya Muslim dan Kristen, jawabannya surga. Kalau kita tanya Hindu misalnya, apa sih jalannya? Yaitu ketika manusia itu sudah tidak memiliki, tidak terlibat di dalam, tidak terikat di dalam reinkarnasi lagi. Jadi kalau manusia itu sudah tidak terlibat di dalam reinkarnasi lagi, moksa, maka itulah tujuan akhirnya. Kalau kita tanya kepada penganut agama Buddha, tujuan akhirnya apa? Nirwana. Dan jangan salah, nirwana itu bukan surga. Dan saya mengatakan ini, saudara harus percaya saya. Karena rumah saya itu di nirwana eksekutif, perumahan nirwana. Jadi saya paling tahu nirwana itu artinya apa. Nah saudara, nirwana itu adalah sebuah keberadaan di mana kita itu tidak punya keinginan gitu. Itulah nirwana. Nah sedangkan surga kan tidak. Surga itu kan ada banyak keinginan sih. Kita bersuka cita di sana, kita menikmati persekutuan dengan Allah Tritunggal dan sebagainya. Ini sifatnya personal dan ada keinginan-keinginan. Kalau nirwana nggak ada. Nah, bahkan surganya Islam dan Kristen juga berbeda kan surganya. Walaupun sama-sama ada keinginan, tapi berbeda. Yang diinginkan apa? Kan berbeda gitu kan ya. Gitu. Nah, kita ini harus ngerti bahwa final destination-nya itu berbeda-beda. Makanya salah kalau ada orang bilang gini, semua jalan menuju Roma. Salah. Karena tidak semua orang itu penggemar AS Roma.
ada yang penggemar AC Milan dan Inter Milan. Jadi sebetulnya tidak semua orang menuju ke Roma. Final destination-nya itu berbeda-beda. Jangan percaya kalau ada orang yang buat ilustrasi gini. Orang itu yang ngaku agamanya paling benar. Itu naif, itu konyol. Kita ini semua itu seperti orang-orang buta yang memegang gajah. Jadi ada yang memegang ekornya lalu bilang gajah itu seperti selang. Ujungnya itu ada bulu-bulunya. Yang memegang kaki bilang, enggak, gajah itu seperti tembok, seperti tiang yang gede. Yang pegang badannya, salah kalian semua. Gajah itu seperti tembok karena dia pegang badannya, gitu kan. Yang pegang gadingnya, oh kalian semua tuh nggak tahu apa-apa. Gajah itu sebetulnya runcing dan keras dia itu. Bisa kita pakai untuk latihan nge-gym, gitu kan. Naik turun pull up, gitu kan ya. Nah, saudara, ada orang yang menganggap kalau kita meyakini satu agama lebih benar dari yang lain, itu dianggap kita seperti orang-orang buta kayak tadi. Tapi saudara tahu nggak? Orang yang membeli ilustrasi itu adalah orang yang sombong. Lebih sombong daripada orang-orang beragama yang mengaku agamanya paling benar. Kenapa saya katakan yang memberi ilustrasi ini paling sombong? Karena dia merasa dia tidak buta. Dia merasa semua orang itu buta, taunya sedikit-sedikit, tapi dia tidak buta. Dia bisa melihat semuanya gitu. Dan itu kan sombong sih sebetulnya. Jadi dia merasa melihat seluruh bagian tubuh gajah, sedangkan orang lain hanya melihat sebagian-sebagian. Ya pertanyaannya, atas dasar apa kamu yakin bahwa kamu itu tidak buta dan bisa melihat semua realitas? Dasarnya apa? Ya enggak dong. Kalau orang beragama, kamu katakan naif cuma tahu sebagian, ya berarti kamu pun yang tidak beragama juga tahunya sebagian gitu. Atau kalau kamu punya agama yang tidak mengklaim paling benar, ya tetap kamu tahunya sebagian dong. Harusnya kan gitu. Jadi menurut saya pluralisme itu tidak bisa diterima karena berkontradiksi. Itu jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih, aku. Ya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Yohan. Kita masuk untuk ke pertanyaan berikutnya. Ini dari, kalau saya tidak salah, ini Pendeta Indra ya, dari ada memberikan pernyataan dan mungkin juga pertanyaan nih, Pak. Ya. Pribadi dan kesalehan sosial. Lantas, ada yang mengatakan bahwa spiritualitas nggak melulu soal meditasi. Ada juga yang rasional, dalam kurung orang reform. Ada juga yang aksi sosial, artinya nggak perlu selalu berdoa atau mempertahankan kesalehan pribadi. Nah, mungkin ini bagaimana pendapat dari Pak Yakub mengenai statement yang barusan? Awalnya bisa diulang sekali lagi, Bu, karena saya nggak bisa mendengar dengan baik. Bagian awalnya saja. Oke, baik. Apakah kesalehan dibagi dua, kesalehan pribadi dan kesalehan sosial? Lantas ada yang mengatakan bahwa spiritualitas nggak melulu soal meditasi, tapi juga rasional. Begitu ya. Pak Yakub. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, kita lebih baik menghindari kata spiritualitas kalau kita tidak memberi penjelasan. Mengapa begitu? Karena kata spiritualitas ini luasnya setengah mati sebetulnya. Saya baru diminta untuk webinar juga, seminar di satu tempat judulnya Digital Spirituality gitu. Nah, spiritualitas itu macam-macam dipahami orang. Bahkan sekarang kan ada tren begini, spiritual but not religious. Spiritual but not religious. Jadi merasa dirinya rohani tapi tidak terikat pada salah satu agama. Padahal kalau kita lihat spiritualitas mereka, sebetulnya banyak yang berkaitan dengan agama, yaitu panteisme. Segala sesuatu adalah Allah, dan itu dikemas di dalam konsep apa? Gerakan zaman baru. Jadi ada orang-orang yang merasa dirinya itu spiritual, jadi tidak menyembah Allah tertentu, tapi dia menyatukan diri dengan alam semesta. Nah, itu sebetulnya kamu percaya satu agama tertentu, namanya panteisme yang melandasi New Age Movement, gerakan zaman baru. Tapi anyway, istilah spiritual kan memang sudah dipakai secara luas. Jadi kita ya terpaksa memakai istilah itu juga, tidak salah kita memakainya. Tapi kita harus memahami begini, kalau menurut John Calvin, nanti kalau yang mau nonton video saya tentang spiritualitas reform, nanti bisa lihat sendiri ya di YouTube. Nah, John Calvin itu menghindari menggunakan istilah spiritual. Sebaliknya, dia memakai istilah kesalehan. Jadi dia lebih sering memakai kata pietas. Pietas, gitu. Pietas itu dari bahasa Jawa, pie dan tas. Bukan ya, pietas itu dari bahasa Latin ya. Jadi bahasa Latin yang artinya itu kesalehan, piety gitu dalam bahasa Inggrisnya. Nah,
Di dalam konsep spiritualitas atau kesalehan John Calvin terlihat sekali bahwa kesalehan itu tidak bisa dibatasi pada hal-hal yang bersifat personal saja dengan Allah, tidak bisa. Tapi itu juga mencakup hal-hal yang horizontal juga dengan manusia. Dan Alkitab juga menunjukkan itu sih sebetulnya. Kalau kita misalnya melihat gini, itulah ibadahmu yang sejati, gitu. Itulah ibadahmu yang sejati. Di Alkitab itu kan muncul 2 kali. Satu di Roma 12 ayat 1, yang satunya lagi di Yakobus 1 ayat 26 atau 27. Di akhir Yakobus pasal 1. Dan menariknya, di Roma 12 ayat 1 itu bunyinya begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika kita memberi diri secara personal kepada Allah, itu ibadah kita. Tapi di Yakobus 1 ayat yang terakhir disebutkan, kalau kita mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, maka itulah ibadah yang murni, yang berkenan di hadapan Allah. Jadi kata ibadah sendiri, kata kesalehan sendiri di dalam Alkitab, itu dikaitkannya dengan seluruh hidup kita. 24 hours, 7 days a week. Jadi kalau kita mau mengatakan, oh orang ini spiritual, ya berarti orang itu adalah orang yang memperhatikan Tuhan dan memperhatikan manusia. Contoh yang lain adalah Matius 15. Ketika Yesus menegur orang-orang Farisi, karena mereka itu memakai uang yang untuk merawat orang tua di masa tua mereka, uangnya habis, dipakai untuk bait Allah. Loh, menyumbang bait Allah kan baik sih untuk ibadah. Tapi kalau sampai melupakan tanggung jawab terhadap orang tua, terhadap keluarga, itu ditentang loh oleh Yesus. Dan Yesus mengatakan, kamu membuat agama berdasarkan adat istiadatmu sendiri. Karena Allah itu selalu menekankan kepada kita hubungan yang personal dengan Allah, jadi mengasihi Allah, itu harus dibarengi dengan mengasihi sesama kita. Jadi kalau tadi ditanya, apakah meditasi itu hanya dibatasi pada yang sifatnya meditasi, spiritualitas dibatasi pada meditasi, itu part of spirituality. Jadi kita harus punya waktu sendiri, personal meditation dengan Allah, tetapi tidak boleh kita ini terlalu banyak bergaul dengan malaikat, lupa bergaul dengan manusia. Nah itu kan konsep yang keliru. Jadi saya meyakini bahwa kerohanian, semakin orang rohani, dia itu semakin manusiawi. Dia itu semakin jadi real person gitu loh, yang bisa dipegang oleh orang-orang di sekelilingnya. Makanya kalau saya bergurau itu begini, saya itu kan berasal dari satu gereja yang dulu diajarinnya gini, satu hari harus berdoa, kalau bisa 9 jam. Kalau nggak bisa 6 jam, minimal 4 jam gitu. Terus saya bayangkan, itu kalau sehari berdoa 9 jam ya. Terus kita itu tidur 8 jam, itu sudah berapa jam? Itu udah banyak banget ya. Terus kesempatan kita kumpul dengan manusia itu berapa banyak? Loh saya setuju, kita harus lebih banyak berdoa. Tapi jangan sampai kita lebih banyak berdoa, itu membuat kita kurang untuk berkiprah di tengah-tengah manusia. Menurut saya, kita harus menyeimbangkan dua-duanya, karena inti dari ketaatan kita adalah mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Jadi terima kasih untuk pernyataan dan pertanyaannya tadi, sekaligus mengingatkan saya dan mengingatkan kita semuanya bahwa spiritualitas itu tidak bisa dibatasi pada satu area saja, tapi spiritualitas itu bersifat komprehensif, bukan cuma komprehensif, tapi bersifat holistik. Kalau komprehensif itu kan cuma cakupannya, semua dicakup, tapi juga harus holistik. Dalam arti semua itu berkaitan dengan hal yang sama. Ada yang menyatukan di antara semua variabel tadi. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, terima kasih. Saya mungkin mewakili Bu Shelly, ada masalah dengan koneksinya. Ada pertanyaan berikutnya, Pak. Jadi ini dari Pak Daniel, dari GKI Kota Modern. Jadi begini, mohon review singkat tentang apa yang terjadi di Amerika menjelang pemilu presiden. Di mana ada dua kutub yang sedang bertarung. Di sisi kiri ada BLM, Antifa, kaum liberal, ataupun gereja-gereja yang lebih ke social gospel. Sedangkan di sisi kanan ada kaum konservatif ataupun gereja-gereja yang lebih evangelical ataupun gereja-gereja yang lebih biblical. Walaupun dalam beberapa hal, Trump ini sangat kontroversial dan menyebalkan, tetapi sesungguhnya dia sedang menjadi tembok penjaga dari kelompok yang lebih konservatif dan lebih biblical. Bagaimana pendapat Pak Yakub soal ini? Ya, oke, terima kasih. Ya, jadi begini, kita ini perlu melihat bahwa memang perseteruan antara Republik dan Demokrat ini kan sudah terjadi lama banget kan gitu. Dulu sebetulnya nggak begitunya sih.
Dulu tuh sebetulnya tidak begitunya, tapi semakin ke sini itu, wah, polarisasinya semakin kelihatan jauh. Nah, Republik itu berusaha untuk menggait orang-orang yang konservatif, itu biasanya di kalangan white Americans, orang-orang Kristen, Injili dan sebagainya. Kalau Demokrat itu memang jualannya kan semua diambil gitu, mengatasnamakan kayak ya keadilan sosial lah, ini itu. Nah, bagaimana pendapat saya gitu, bagaimana pendapat saya terhadap peta politik di Amerika gitu. Nah, kalau saya sih menganggapnya begini, memang seandainya saya memilih ya, saya memilih Republik sih. Seandainya saya memilih ya, saya tidak pernah menggunakan hak angket saya karena saya bukan orang Amerika kan. Kalau saudara tanya yang di Indonesia ya saya sebut gitu. Biasanya yang saya pilih itu tetap jadi presiden sih gitu. Berapa kali saya pilih dan yang jadi presiden itu pilihan saya kecuali satu aja sih. Ya, yang pernah saya nggak pilih, 2 kali nggak pilih tapi dia menang terus. Nah, oke. Nggak usah tanya-tanya siapa yang saya tidak pilih itu. Jadi gini, saya merasa bahwa apa yang dikumandangkan oleh Republik itu sesuatu yang sebetulnya masuk akal sih, benar gitu. Nah, yang dikumandangkan Demokrat menurut saya itu lebih ke arah oportunis saja sih. Jadi mereka melihatnya kelompok LGBT merasa kayak diserang gitu kan, dipinggirkan, ya sudah kelompok itu yang coba digait gitu. Misalnya imigran gitu. Nah, itu yang coba untuk dilindungi. Jadi mengatasnamakan kayak ya kita ini peduli dengan sosial, peduli dengan orang-orang yang dizolimi, diperlakukan tidak adil gitu. Itu kan yang pesan-pesan narasi-narasi sosial yang dibangun oleh kaum Demokrat sebetulnya. Nah, menurut saya kita harus berhati-hati di sini karena misalnya ya, dalam hal imigran gelap, memang imigran gelap ini problem dan itu dulu Amerika itu kan membiayai mereka semua kan, baik yang legal maupun yang ilegal yang miskin dibiayai. Tapi kita tahu bersama bahwa Amerika itu duitnya tambah lama tambah berkurang, mengalami krisis sejak zaman Presiden Obama, sehingga kalau harus menanggung semua imigran seperti itu, tampaknya kan akan mengalami kesulitan. Cuma kan mentalitas orang Amerika itu kan selalu menjadi apa? Pahlawan, mesias untuk semua bangsa gitu. Tapi itu kan nanti bisa membawa dampak buruk bagi negaranya sendiri. Contoh ya, misalnya begini, imigran dari Timur Tengah misalnya, itu kan sering terjadi konflik negara-negara itu. Lalu penduduknya kan menyebar kemana gitu kan, ke Eropa, kemana. Amerika kan selama ini yang berusaha untuk memberikan batasan-batasan. Sedangkan kalau Eropa kan sudah kebanjiran banyak tuh. Nah, sekarang kalau kita lihat hasilnya di Eropa misalnya, di Inggris misalnya, orang-orang itu sekarang membentuk komunitas sendiri yang tidak mau diatur oleh pemerintah Inggris. Gitu. Mereka membentuk kultur sendiri yang bertabrakan dengan kultur yang ada di pemerintahan itu. Bukan berarti saya menolak orang Kristen menampung pengungsi. Bukan berarti saya menolak kita ini harus memperhatikan imigran-imigran itu. Saya tidak mengatakan demikian. Tapi kita harus melakukannya secara lebih strategik. Jangan sampai kita karena short term, kepentingan politik tertentu, short term kita berusaha untuk mengakomodasi itu, tapi nanti menimbulkan persoalan yang long term. Misalnya krisis finansial, krisis sosial, krisis keamanan, dan sebagainya. Yang menurut saya itu adalah hal yang tidak baik. Secara rasio pun juga menurut saya tidak baik. Jadi kita cuma memikirkannya short term, tidak memikirkannya yang sifatnya itu long term gitu. Nah, itu yang saya melihat perbedaan antara Republik dengan Demokrat itu seperti itu. Cuma memang kalau menurut saya Republik ini kan sekarang ini jarang punya orang yang mampu gitu kan persoalannya. Yang kira-kira itu bisa mimpin dengan baik itu kan di Amerika kita belum melihat sih gitu. Paling tidak saya lah dalam keterbatasan saya belum melihat itu. Sedangkan yang di Demokrat itu kan kita melihat beberapa orang yang misalnya kayak Hillary Clinton apa segala macam kan very, very strong gitu kan. Walaupun dia nggak jadi dimajukan kan gitu. Tapi kita melihat ya memang ini antara falsafah partai dengan keberadaan ketersediaan pemimpinnya itu yang tidak cocok sih. Tapi kalau saya sendiri berpihaknya ke Republik. Bukan berarti saya menolak imigran gelap, bukan berarti saya tidak menganggap LGBT itu manusia loh ya, bukan loh ya. Saya tetap menganggap mereka manusia, berhak untuk hidup, berhak untuk dilindungi, tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena. Itu saya juga percaya itu. Cuma jangan sampai itu jadi mainan politik aja. Itu sih pandangan saya secara singkat. Tapi lama ya, nggak singkat ya rasanya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tempat saya.
Ada pertanyaan berikutnya yang cukup menarik nih Pak. Pertanyaannya dari Kertajaya. Ya, ini dia menanyakan, kelihatannya ini anak-anak Z Generation nih Pak. Ya. Melalui sosial media juga ada. Pertanyaan kedua, bagaimana Injil bisa didengar tapi tidak dengan pesan pertobatan dan percaya pada Yesusnya? Bisa diulang pertanyaan yang pertama, Bu, karena saya tidak mendengar sama sekali pertanyaan pertamanya. Oke, yang pertanyaan pertama, pada zaman sekarang, apakah pemberitaan Injil melalui sosial media adalah sah? Oke. Ya. Pertanyaan pertama, apakah pemberitaan Injil melalui sosial media sah? Ini kan pertanyaannya sah atau tidak sah ya. Jawaban saya adalah sah, karena tidak melanggar konstitusi kita, tidak melanggar hukum kita, karena ada kebebasan untuk berpendapat. Itu kan Undang-Undang Dasar 1945 pasal yang ke 28 kalau saya tidak salah, udah lama sekali. Jadi kita punya kebebasan untuk berpendapat, mengungkapkan keyakinan kita. Jadi kalau pertanyaannya sah atau tidak sah, jawabannya adalah sah. Tapi kalau pertanyaannya efektif atau tidak efektif, jawaban saya adalah kurang efektif dibandingkan dengan pemberitaan Injil secara pribadi. Tapi kalau ditanya berguna atau tidak berguna, jawaban saya berguna. Kalau pemberitaan Injil di medsos itu bisa menjadi trigger bagi orang lain akhirnya untuk having personal conversation dengan kita. Tapi jangan sampai kita melakukannya hanya di medsos, karena kan jumlah katanya terbatas gitu. Dan orang tuh kadang-kala habis komentar terus hilang, nggak pernah ngecek lagi ya kan. Jadi kurang efektifnya tuh gara-gara begitu. Makanya kalau saya membiasakan diri, begitu ada orang komentar di postingan saya, dan saya misalnya dia ngaku dia bukan Kristen misalnya, atau dia kepengen tahu lebih jauh, komentarnya itu agak sedikit apa, saya baca, biasanya saya langsung DM dia sih, gitu. Supaya ada personal conversation dengan dia. Sebab kalau kita melakukannya itu di ruang yang publik, orang itu sulit untuk menerima pandangan kita. Kan ada faktor malu, faktor nanti ketahuan teman dan sebagainya, dan itu mesti cenderungnya berdebat di situ. Jadi upayakan ada personal touch lewat DM kalau kita pakai Instagram gitu kan, atau personal chat kalau kita pakai Facebook atau macam-macam, kita bisa kontak secara personal gitu. Tapi kita harus hati-hati ya, kalau kontak secara personal jangan sampai kita yang terlalu aktif. Karena kita tidak tahu motivasi orang itu apa, dan kita juga tidak kenal orang itu siapa. Jangan sampai nanti kita terlalu agresif dan nanti kita dituduh yang bukan-bukan. Jadi sebisa mungkin memang kita bertindak bijaksana. Tetap melakukan, saya juga tetap melakukan sih gitu. Jadi ada orang-orang yang misalnya komentar di tempat saya, postingan, gitu kan. Kemudian saya tanya, kalau mau diskusi lebih lanjut, silakan DM saya. Jadi bukan saya yang DM dia. Karena saya tahu, ini kan beda dengan kita kan, bukan orang Kristen. Jadi saya bilang, kalau mau diskusi lebih lanjut, silakan DM saya. Nah, begitu dia DM, saya screenshot. Jadi percakapannya saya screenshot, saya simpan. Itu penting untuk kita lakukan. Jangan sampai nanti disalahgunakan oleh pihak-pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Tapi apakah efektif? Menurut saya tidak akan mengalahkan efektivitas kalau kita punya personal conversation. Harus punya personal conversation dengan orang itu. Harus ditindaklanjuti dengan telepon kah, gitu, dengan DM minimal, dengan personal chat. Nggak bisa di ruang publik, itu sangat terbatas sekali. Itu jawaban untuk yang pertama. Nah sekarang untuk pertanyaan yang kedua. Apakah kita itu bisa memberitakan Injil, tetap menyinggung tentang pertobatan, tapi tanpa menyinggung orang lain? Gitu. Menurut saya tetap bisa, kalau kita tahu tekniknya. Jadi tekniknya itu begini. Di dalam Efesus 4 ayat 15 itu kan ada ayat dalam bahasa Indonesia nggak jelas, tapi dalam bahasa Inggris semuanya lebih jelas, lebih hurufiah. Bunyinya begini, speaking the truth in love. Speaking the truth in love. Mengatakan kebenaran di dalam kasih. Nah, kita ini harus berani untuk mengatakan kebenaran. Tapi kita mengatakannya dengan penuh kasih. Makanya beberapa orang kalau melihat postingan saya, ketika saya membahas tentang pride, fitur pride misalnya, di Instagram saya buatkan IGTV, atau saya membahas tentang satu isu, saya bahas di postingan saya, biasanya saya selalu berusaha untuk appreciate
ini memang ada hal positifnya. Lalu kita bahas yang negatifnya seperti apa. Jadi kita berusaha untuk sebisa mungkin netral, walaupun nggak mungkin 100% netral, tapi paling tidak kita tuh fair terhadap pandangan orang lain. Itu cara saya untuk speaking the truth in love. Jadi kita tidak menghakimi, kita tidak merendahkan orang dan sebagainya. Kita hanya biasa saja sih pandangan kita. Jadi misalnya ketika saya membahas di IGTV tentang Pride, fitur Pride yang di story-nya Instagram untuk mendukung LGBT itu, love is love gitu kan. Jadi saya membahas gini, sebetulnya itu ada konsep yang keliru sih. Kalau kita tidak menyetujui, apakah itu berarti kita tidak mengasihi? Ya enggak dong. Karena kadang-kala justru karena kita mengasihi, kita tidak menyetujui. Misalnya anak kecil mainan pisau, ya orang tuanya tidak menyetujui dong. Kalau sampai orang tuanya menyetujui, ya mungkin itu anak tirinya dia, ya kan? Ya atau mungkin dia bukan orang tuanya. Ya kalau kita mengasihi anak kita ya nggak mungkin dong kita menyetujui tindakannya. Nah hal-hal yang semacam itu saya ungkapkan. Cuma selalu saya bahasannya adalah bahasa yang penuh dengan belas kasihan. Jangan judgmental gitu, jangan menghakimi orang. Nah selama kita menyertakan diri kita, jadi membiasakan tuh gini misalnya, kita semua itu orang berdosa. Jangan orang di luar Kristus, orang berdosa, gitu kan. Itu kan kesannya kayak membuat kotak-kotak gitu loh. Itu bagi orang lain, itu terasa kayak ofensif banget. Mereka langsung di-exclude gitu, di-exclude dari postingan kita. Nah, walaupun benar, tapi kan kita harus memahami konteks media sosial itu konteks yang unik gitu. Heterogen banget, yang membaca kita itu heterogen banget. Dan mereka membacanya dalam konteks yang heterogen juga gitu. Sehingga bisa menimbulkan multitafsir. Makanya sebisa mungkin bahasa-bahasa di medsos itu yang inklusif. Karena kita nggak pernah tahu siapa yang akan membaca postingan kita. Walaupun saya bisa lihat misalnya di follower saya paling banyak usia berapa, generasi milenial sama generasi Z, itu saya bisa lihat memang. Tapi kan bagaimanapun yang membaca bukan cuma mereka kan, orang-orang lain juga membaca. Makanya saya berusaha pakai bahasa-bahasa yang lebih inklusif. Misalnya ketika bicara tentang dosa, saya menyertakan diri saya, kita sebagai orang yang berdosa. Nah itu lebih lembut tapi jelas kepada orang lain. Jadi kita bisa sih bicara tentang pertobatan, tentang dosa kepada orang lain di media sosial, kalau kita include ourselves di dalamnya sebagai orang berdosa, dan we are part of the problem gitu, yang membutuhkan solusi. Itu mungkin sikap-sikap yang harus kita kembangkan di dalam media sosial. Ya, terima kasih. Iya, baik Pak. Ini kelihatannya tema kita sangat menarik karena pertanyaan-pertanyaannya masih banyak yang masuk juga nih Pak. Kalau mungkin kita bisa bahas sampai jam 9 malam, bagaimana Pak Yakub? Apakah bersedia? Ya, oke. Oke, pertanyaan yang berikutnya ini dari Bapak Kurdianto dari GKI Anugerah Bandung. Pertanyaannya begini Pak Yakub, bila yang memang sungguh menjawab kebutuhan masyarakat yang dilayani, betul-betul menjadi relevan dengan problema kehidupan, seharusnya menjadi motivasi dasar pelayanan yang kita lakukan ini. Seringkali kita akan kasih penginjilan kembali. Bukankah kita kembali menjadikan pekerjaan-pekerjaan sosial kita menjadi hanya sekedar jembatan, begitu Pak? Ya, oke. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi gini pertanyaannya. Jadi jawabannya begini ya. Hari ini pertanyaan bagus semua sih. Jadi gini, jawaban saya begini. Kita ini harus membedakan, tetapi kita tidak perlu memisahkan. Membedakan tapi tidak perlu memisahkan. Jadi social action dengan evangelism kita perlu bedakan. Tapi kita tidak perlu memisahkan. Sebab kalau kita pisahkan, itu nanti kita akan memilih salah satu. Dan itu akan terjadi kepincangan seperti di social gospel. Kalau tadi yang ditanyakan, misalnya kita melakukan banyak hal gitu, di situ endingnya pada akhirnya adalah kita memberitakan Injil gitu. Menurut saya kita harus memandangnya begini sih. Kita ketika menolong misalnya gereja saya mendirikan sekolah di pedalaman-pedalaman, saya sudah kasih tahu para misionaris, pengurus misi di tempat saya. Kalaupun tidak ada satu orang pun yang bertobat di situ, tetap kita akan memberikan sekolah yang terbaik untuk mereka. Karena kita ingin membuat mereka menjadi lebih pintar, lebih sejahtera di kemudian hari. Dan itu panggilan kita, amanat budayanya jelas sekali.
Tapi pada waktu kita melakukan itu, ternyata ada orang yang tertarik dengan kekristenan. Dan mereka ingin bertanya lebih lanjut. Mereka tertarik dengan kekristenan dan mereka ingin tahu lebih banyak tentang kekristenan. Why not gitu? Ya kita kan harus berbagi dong dengan mereka. Tapi kan bukan berarti kita menjadikan sekolah itu sebagai jembatan untuk penginjilan. Bukan. Ya kita mendirikan sekolah dan itu sekolah Kristen. Memang kami dari awal sudah langsung bilang itu sekolah Kristen. Nilai-nilainya adalah nilai-nilai Kristen. Jadi kami tidak memaksa orang untuk masuk ke situ. Kalau mau masuk silakan, kalau tidak juga silakan gitu. Jadi saya percaya bahwa yang dilakukan oleh sekolah itu ya sekaligus dia memberikan pendidikan yang baik, sekaligus dia memberikan nilai-nilai kekristenan di sana. Nah, nanti ada beberapa orang tua itu yang tertarik karena anaknya yang biasanya nakal gitu tuh ternyata sekarang jadi rajin sembahyang, rajin belajar gitu. Mereka tertarik akhirnya bertanya kepada guru-guru yang kami kirim ke sana. Ya sudah, kalau mereka bertanya kan ya guru-guru yang akan menjawab. Tapi tidak pernah guru kami itu misalnya gini ya, pergi ke satu orang penginjilan gitu ya enggak juga sih. Jadi mereka fokusnya di sekolah itu, mereka sebagai guru panggilan utamanya. Cuma kan mereka akan berkunjung ke rumah-rumah murid itu kan, untuk mengetahui belajarnya seperti apa, kesulitan keluarganya kayak apa, begitu. Nah, nanti pada waktu mereka berinteraksi itulah, mereka nanti akan melihat orang-orang itu membutuhkan apa, membutuhkan Injil, membutuhkan apa yang mereka berikan gitu. Jadi kita tidak misalnya gini, pokoknya kamu cuma sekolah ya, kalau ditanya apa-apa langsung bilang, enggak, kita cuma social action, kita enggak evangelism, ya enggak juga lah. Ya kita membedakan tapi tidak memisahkan gitu. Kita melakukan dua-duanya pada saat yang sama. Yang penting menurut saya di sini itu adalah kerangka teologisnya. Jangan sampai kita menganggap pemberitaan sekolah itu sebagai jembatan untuk pemberitaan Injil. Karena beberapa gereja kan gitu, mari kita kasih sembako yuk masyarakat sekitar gitu. Tujuannya apa? Ya supaya nggak bikin gara-gara dengan kita. Loh itu kan berarti manipulasi kan gitu. Menurut saya itu manipulasi sih. Nah kalau kita mau memberikan sembako alasannya apa? Ya karena mereka nggak bisa makan. Di masa pandemi nggak bisa makan, ya udah kita kasih mereka makan, mau kita punya uang kok gitu. Masalah nanti mereka tetap jahat kepada kita kan ya nggak apa-apa sih. Itu kan haknya mereka juga. Tugas kita tetap mengasihi mereka. Jadi jangan sampai kita ada agenda-agenda terselubung sih ketika kita melakukan itu. Makanya kalau di sekolah saya kan, sekolah saya yang di gereja saya, itu dari awal kita langsung declare kita sekolah Kristen. Kita tidak mau ini sekolah biasa, tapi nanti gurunya bergerilya memberitakan Injil. Kita enggak sih, datang kita langsung beritahu bahwa kita sekolah Kristen. Nah ini memang hanya bisa dilakukan di pedalaman-pedalaman yang tidak fanatik dengan agamanya mereka. Kalau mereka fanatik dengan agamanya mereka, tidak mau terima agama lain, memang susah sih. Nah makanya kalau di tempat kami milih pedalamannya, yaitu pedalaman Kalimantan Tengah, pedalaman Wamena, terus di pedesaan di daerah Sorong gitu. Jadi kami pilih memang masyarakatnya yang tidak terlalu fanatik lah dengan agamanya mereka. Gitu. Ya, terima kasih pertanyaannya. Baik Pak. Kita akan membaca dua pertanyaan terakhir saja karena keterbatasan waktu. Bapak Ibu mohon bisa dimengerti ya. Mungkin berkaitan dengan yang barusan Pak Yakub katakan. Ada pertanyaan dari Denny Surabaya. Apakah institusi-institusi yang berlabel agama Kristen dan Katolik, misalnya rumah sakit, sekolah, universitas, adalah wujud biblical gospel dan social gospel secara bersamaan? Ya. Silakan Pak Yakub. Oke, ini terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, ini tidak bisa dijawab langsung secara umum karena kan tergantung bagaimana institusi itu memainkan dua peranan tadi. Kalau peranan sosialnya kan sudah kelihatan kan ya, social gospelnya kan kelihatan. Tapi bagaimana mereka memainkan peranan di evangelismnya kan tergantung. Karena beberapa institusi itu walaupun labelnya Kristen, tapi mereka benar-benar dalam tanda kutip tidak mau menyertakan agama di dalamnya. Jadi saya tidak akan menjawab secara general. Dalam arti kan harus tahu case by case. Cuma kalau jawab case by case kan nggak cukup waktunya. Kita harus lihat mana institusi mana gitu. Jadi saya memberikan secara prinsip saja. Secara prinsipnya itu begini. Kalau institusi itu di dalam visinya itu sudah mencakup bahwa mereka itu akan mengedepankan nilai-nilai kekristenan. Walaupun istilahnya tidak selalu penginjilan gitu.
Tapi kalau dia mengedepankan nilai-nilai kekristenan, dan itu kan nanti orang lain akan tertarik kan, misalnya rumah sakit Kristen, perawatnya itu sabar banget gitu kan, setiap kali datang tuh selalu senyum gitu kan, melayani dengan lemah lembut gitu, itu kan orang akhirnya kan juga tertarik gitu, kenapa ya, wah, perawat di sini kok senyum terus ya gitu. Nah terus baru kita jelaskan, karena tiap kali senyum dikasih 10.000. Nah bukan ya, jadi karena itu muncul dari hati yang bersuka cita gitu, yang mengasihi orang-orang yang menderita dan seterusnya, itu akan menjadi daya tarik. Jadi tergantung pada vision statement-nya masing-masing institusi. Kita nggak pernah bisa tahu, harus lihat vision statement-nya apa. Kalau di dalam vision statement-nya itu mencakup misalnya kita merembeskan nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai kekristenan, atau bahkan yang lebih eksplisit pemberitaan Injil, ya berarti dia melakukan dua hal tadi, social action sekaligus juga evangelism gitu. Itu sudah terjadi keseimbangan. Tapi harus kita akui beberapa institusi tidak melakukan itu. Beberapa institusi walaupun Kristen tidak melakukan itu. Jadi jangan terkecoh dengan labelisasinya gitu. Ada sekolah Kristen tapi di dalamnya nggak mirip sekolah Kristen sama sekali, juga ada lah semacam itu ada. Ya, terima kasih. Baik, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Mungkin ini lebih ke arah minta konfirmasi nih Pak Yakub dari Bapak Sisan Pradi Jatinegara. Beliau mengatakan bahwa biblical gospel dalam Alkitab adalah soal kebenaran yang perlu dipahami oleh umat Tuhan. Sedangkan social gospel dalam Alkitab adalah soal keadilan yang perlu dipraktekkan umat dari teladan Tuhan. Keduanya penting dijalankan umat sebagai bentuk kognitif dengan sikap pada Allah yang transcender atau dalam kurung biblical, dan bentuk afektif dengan sikap pada Allah yang imanen atau dalam kurung sosial. Apakah konklusi saya demikian? Benar Pak? Sekaligus mungkin kita minta final statement dari Pak Yakub untuk menutup webinar kita pada malam hari ini. Silakan Pak Yakub. Ya, terima kasih untuk pernyataannya tadi. Jadi pernyataan yang mencoba untuk menyeimbangkan dan merangkumkan apa yang saya sampaikan. Nah, jadi begini, saya setuju dengan banyak yang disebutkan di sana sih. Jadi kita ini memang harus menyadari, mungkin kalau dalam kalimat saya, sebetulnya kita ini kan dua-duanya berbicara tentang kebenaran. Baik biblical gospel tentang kebenaran, truth. Nah, kalau social gospel juga berbicara tentang truth juga, kebenaran. Segala kebenaran itu kebenaran Allah menurut teolog yang bernama Arthur Holmes. Jadi kebenaran yang ada di ranah gerejawi yaitu kebenaran Allah. Yang ada di luar ranah gerejawi, yang ada di ranah misalnya politik, sosial, selama itu benar-benar benar, ya berarti itu kebenaran ilahi gitu. Jadi Allah meletakkan kebenarannya di kitab suci, scripture, maupun di alam, nature. Atau dalam istilah lain, the word and the world. Itu sama-sama diciptakan oleh Allah. Firman dan dunia itu sama-sama diciptakan oleh Allah. Makanya kita sebagai orang Kristen terpanggil untuk menegakkan kebenaran. Dimanapun. Kalau di gereja kan kita biasa sebutnya itu kebenaran rohani. Kalau di luar gereja kita sebutnya keadilan atau apa. Bagaimanapun kita memberi nama, tetap kita terpanggil untuk menyatakan kebenaran. Dan ketika kita menyatakan kebenaran, kita itu juga sekaligus menegaskan tentang sifat Allah tadi yang sudah disebut, bahwa Allah itu transenden, Allah itu mulia, Allah itu mengatasi segala sesuatu. Bukan cuma gereja, tapi juga dunia. Dia mengontrol segala sesuatu. Tapi Allah yang transenden ini di dalam kekristenan itu unik. Dia transenden tetapi dia juga imanen. Dia hadir di tengah-tengah manusia untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia, untuk menjadikan dunia ini sebagai tempat yang lebih baik untuk didiami. Dan dari situlah kita memainkan peranan kita juga. Jadi Allah yang tidak butuh kita, Allah melibatkan kita supaya kehadirannya itu lebih dirasakan oleh dunia. Jadi bukan kita yang menentukan, tetapi Allah yang menentukan. Tapi Allah melibatkan kita supaya kehadiran Allah di dunia ini bukan cuma menjadi wacana secara kognitif, tetapi juga menjadi perwujudan secara praktis. Orang bisa melihat the presence of God di dalam dunia ini. Melalui siapa? Melalui gereja yang melakukan tindakan-tindakan yang mencerminkan sifat-sifat Allah. Dan itu disebutkan di 1 Yohanes 4 sebetulnya, ketika Yohanes memberitahu kita supaya kita saling mengasihi. Jika Allah sedemikian mengasihi kita,
maka patutlah kita untuk saling mengasihi. Lalu dia tutup begini, tidak ada seorang pun yang bisa melihat Allah. Tetapi kalau kita saling mengasihi, kasih Allah sempurna dalam kita. Dalam arti adalah, orang itu tidak bisa melihat Allah secara langsung, tapi dia bisa melihat Allah secara tidak langsung, yaitu ketika kita saling mengasihi. Karena itu menunjukkan kita lahir dari Allah, itu menunjukkan bahwa kita mengenal Allah. Nah, kalau closing statement saya ingin berkata begini, bahwa amanat agung itu muncul karena mandat budaya gagal dilakukan secara sempurna. Amanat agung muncul itu karena mandat budaya gagal dilakukan secara sempurna. Dari awal, Allah menciptakan manusia dan memberi mereka mandat budaya, yaitu menguasai bumi. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka manusia tidak mampu bisa menjalankan mandat budaya dengan sempurna. Ada persoalan utama yang menghalangi, yaitu dosa. Maka Kristus datang untuk menyelesaikan persoalan utama itu. Dan hanya ketika persoalan utama diselesaikan di dalam Kristus, maka kita punya pengharapan yang besar untuk mandat budaya bisa dilakukan dengan lebih intensif di muka bumi ini. Jadi saya percaya kita harus melakukan social actions, karena itu akan menunjukkan siapa Allah yang telah bekerja di dalam kita. Allah yang bekerja di dalam kita sedang bekerja melalui kita. Itu juga penting. Tetapi saya juga percaya bahwa Allah bekerja itu melalui anaknya memberikan keselamatan dari persoalan utama umat manusia. Jadi persoalan utama umat manusia adalah dosa. Dan itu sudah dibereskan oleh Tuhan di atas kayu salib. Ketakutan manusia yang terbesar, yaitu kematian, sudah dikalahkan oleh Tuhan di dalam kubur yang kosong. Dan itulah harapan untuk kemanusiaan. Saya ulang bagian terakhir ya, karena kalimat ini bagus sekali, saya sendiri yang buat. Jadi gini, persoalan utama manusia, yaitu dosa, sudah dibereskan Tuhan di atas kayu salib. Ketakutan terbesar manusia, yaitu kematian, sudah dikalahkan Tuhan di dalam kubur yang kosong. Hanya dengan dua inilah kita punya harapan untuk dunia ini. Injil adalah tempat kita untuk punya harapan dan berharap bahwa dunia ini menjadi dunia yang lebih baik. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Yakub untuk webinar yang sudah disampaikan. Bapak Ibu boleh memberikan reaction terhadap apa yang sudah disampaikan. Sungguh kita pasti mendapatkan banyak berkat Thank you. dari webinar kita pada malam hari ini. Sudah sempat ditampilkan mengenai ada polling yang kita sampaikan. Bapak Ibu yang belum mengisi boleh mengisinya sekarang. Dalam waktu sebentar lagi kita akan tampilkan hasil polling kita ya. Kalau ada yang belum isi mungkin boleh isi. Baik, minta untuk host bisa tampilkan apa hasil dari polling kita pada malam hari ini. Oke, ya Bapak Ibu bisa melihat karena kita hari ini cukup dari ada 82% yang mengatakan bahwa gereja kita cenderung lebih menerapkan biblik, sedangkan yang 19% itu mengatakan bahwa gereja Anda atau gereja kita cenderung lebih menerapkan sosial media. Baik, mungkin ini bisa menjadi masukan buat kita sekalian untuk bagaimana bisa menyeimbangkan antara social gospel juga biblical gospel terutama di dalam masa-masa pandemi yang masih terus berlangsung ini. Sekali lagi terima kasih Pak Yakub Trihandoko untuk waktu dan kesediaannya. Sama-sama. Boleh bersama-sama. Sama-sama. Iya. Iya. Kita tidak bisa ketemu on-site, Pak. Ya. Sudah 2 tahun mencoba menghubungi Bapak, tapi akhirnya kita dipertemukan di udara nih Pak ya. Ya, God willing lah, next time, ya. God willing. Ya. Baik, tapi thank you kepercayaannya, kesempatannya, thank you. Ya, ya. Ya, sama-sama Pak, terima kasih juga. Untuk Bapak Ibu Saudara sekalian, webinar GKI Bungur akan kita adakan secara rutin 1 bulan 1 kali.
dengan tema-tema lain yang akan kita sampaikan nanti. Bapak Ibu boleh mengikuti kita di Instagram GKI Bungur, @GKI Bungur, dan nanti untuk mendapatkan update-update mengenai webinar yang akan kita laksanakan. Menutup webinar kita malam hari ini, kami memohon kesediaan dari Pendeta Yunus. Pendeta Yunus Musa Yunus untuk memimpin kita dalam doa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur untuk seminar yang boleh kami ikuti, suatu seminar yang sungguh boleh membukakan wawasan pemikiran kami untuk sungguh-sungguh mengikuti kebenaran yang Tuhan sendiri terapkan untuk manusia. Kami minta syukur untuk pembicara Pendeta Yakub yang sudah Engkau hadirkan, memberkati begitu banyak orang, dan biarlah nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Terima kasih ya Bapa di surga, Engkau mendengarkan seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Tuhan Yesus memberkati, dan sampai bertemu di webinar kita selanjutnya. Selamat malam.